The Strongest System, Bab 621, Sekelompok Anak Ayam yang Terkejut. Bes. Saat ini, Lin Fan sedang duduk di bangku yang diukir dari sebongkah batu. Dia memegang garpu logam di tangannya yang dia buat dengan santai. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa garpu logam yang dibuat dari beberapa potong logam ini sebenarnya adalah senjata manusia bertingkat tertinggi. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Sepertinya keterampilan membuat senjatanya semakin kuat seiring berjalannya waktu. Saat ini di atas api unggun, beberapa potong daging naga sedang dipanggang hingga berwarna coklat keemasan yang indah. Dari kelihatannya, rasanya cukup enak. Sementara Lin Fan sedang menunggu dagingnya dimasak, dia mengulurkan jari-jarinya karena bosan dan menyodok darah naga yang tumpah di lantai, sekarang berubah menjadi sungai mini. Ding! Selamat karena telah menemukan darah naga. Menyerap. Ding! Poin pengalaman tubuh Dewa Abadi +1. Ding! Poin pengalaman tubuh Dewa Abadi +1. Astaga! Pengalaman kecil ini menunjukkan, itu cukup sampah, bukan? Lin Fan benar-benar meremehkan hal ini dan mengambil kembali jarinya. Berdasarkan buku-buku yang dia baca di perpustakaan, darah naga adalah tonik yang dapat menyehatkan tubuh seseorang dengan segala macam efek mistis. Jika seseorang mandi di genangan darah naga, mereka pasti bisa memperkuat tubuh mereka. Faktanya, potensi bawaan mereka mungkin meningkat melalui itu. Lin Fan menggelengkan kepalanya. Sepertinya buku-buku itu terlalu melebih-lebihkan efek darah naga. Tidak kusangka kalau itu benar-benar sampah sekarang karena dia menemukannya secara pribadi. Sejujurnya ini cukup mengecewakan. Darah naga yang sangat dihargai oleh makhluk dari ribuan ras ini diberhentikan begitu saja oleh Lin Fan dan dibuang ke alam tidak berguna. Menginjak. Tiba-tiba, Lin Fan menyadari bahwa ada sekelompok makhluk hidup yang bergegas menuju ke arahnya. Surgawi tingkat 1, keadaan sebenarnya. Keadaan budidaya penuh surgawi yang sunyi. Keadaan tingkat atas surgawi Azure. Sangat lemah. Lin Fan menggelengkan kepalanya dan tidak khawatir sedikit pun. Selama mereka tidak mengganggunya, dia tidak akan peduli sama sekali. Pada saat ini, aroma lezat muncul di wajah Lin Fan. Sudah lama sekali dia tidak makan. Oleh karena itu, makannya pasti sangat cepat hilang saat ini. Pada saat ini, di suatu tempat yang tidak terlalu jauh, sekelompok sosok sedang meraba-raba dengan sangat cepat. Mereka tampak panik, seolah-olah sedang bersembunyi dari sesuatu. Makhluk ras kuno itu, bagaimana jika mereka menemukan kita? Saudari-saudari, kita harus bergegas. Kita pastinya tidak boleh membiarkan makhluk-makhluk ras kuno itu mengejar kita. Kalau tidak, hasil kita pasti akan menjadi bencana besar. Sial, aku benci ini. Aku benci kenyataan kalau aku ini lemah dan tidak mampu melindungi semua orang. Kelompok tokoh ini terdiri dari perempuan. Masing-masing dari mereka terlihat sangat menawan, benar-benar menakjubkan. Setiap gerakan dan tindakan yang mereka lakukan sudah cukup untuk memikat hati setiap makhluk hidup di dunia ini. Di dalam kelompok perempuan ini, ada seorang murid perempuan yang paling cantik di antara mereka semua. Kekuatannya juga yang terkuat di antara mereka, mungkin pemimpin mereka. Namun, pada saat ini, sarafnya sedang kacau saat dia menundukkan kepalanya dari waktu ke waktu. Dia tahu betapa buruk konsekuensinya jika mereka ditangkap oleh makhluk ras kuno. Mereka tidak hanya akan diinjak-injak oleh makhluk-makhluk ras kuno itu, pada akhirnya mereka juga akan dilahap. Hai gadis-gadis, apakah kalian mencium aroma yang menggoda ini? Tiba-tiba, seorang gadis dengan sepasang mata tajam berbicara pada saat ini. Ziyun, saat seperti apa kamu masih memikirkan makanan? Gadis terkuat segera menceramahinya. Tidak disangka Ziyun masih mengkhawatirkan makanan lezat di saat kritis ini. Aku juga menciumnya. Benar, aromanya sungguh lezat. Pada saat ini, kelompok perempuan yang sedang dikejar saling bertukar pandang. Mereka tidak tahu dari mana aroma ini berasal. Kakak Piao-Piao. Coba lihat ke sana, ada seseorang di sana. Ziyun dengan tatapan tajam menunjuk ke kejauhan dengan jari-jarinya yang lembut. Piao-Piao mengalihkan pandangannya. Memang benar, ada seorang pria yang duduk di sana di kejauhan. Lin Fan menoleh dan melihat gadis-gadis yang mendekat.
Matanya bersinar dengan kilatan aneh. Apa yang dilakukan sekelompok wanita cantik di hutan berbahaya seperti itu? Lin Fan mengambil sepotong daging naga dan mengunyahnya perlahan. Dia kemudian memandang ke arah massa dan tersenyum. Ada sekelompok makhluk ras kuno yang mengejar kita. Sebaiknya kamu cepat lari juga. Meskipun Piao Piao tidak mengetahui siapa orang ini, dia dapat mengetahui bahwa dia seharusnya adalah makhluk dari ribuan ras dari penampilannya. Oleh karena itu dia mengingatkannya dengan cermat. Oh, begitu. Ngomong-ngomong, apa kalian mau makan daging naga? Lin Fan menjawab dengan acuh tak acuh. Saat Piao Piao mendengar ini, wajahnya berubah. Dia kemudian mengertakkan gigi dan tidak menjawab. Bagaimanapun, dia telah mengatakan apa yang harus dia lakukan. Karena orang ini tidak mau mendengarkan, maka dia tidak bisa menyalahkan mereka jika terjadi sesuatu padanya. Tapi pada saat ini, apa yang Piao Piao tidak duga adalah adiknya Ziyun malah berhenti dan berdiri di hadapan pria ini. Aku akan memakannya. Melihat gadis di hadapannya ini, Lin Fan tersenyum. Gadis yang cerdas. Ziyun, apa yang kamu lakukan? Piao Piao berteriak dengan nada panik. Kakak perempuan, naga kolosal di hadapanmu itu terlalu menakutkan. Aku takut. Aku tidak berani untuk mendekat. Jawab Ziyun dengan nada yang mengisyaratkan sesuatu. Naga kolosal apa? Piao Piao tertegun, tidak mengerti apa yang Ziyun bicarakan. Namun, ketika dia menoleh dan melihat ke depannya, dia terhenti di tempat. Ada bangkai naga kolosal raksasa yang terbelah menjadi beberapa bagian tergeletak di sana. Kepala naga kolosal yang jahat itu sangat mengesankan. Bahkan jika dia sudah mati saat ini, aura yang terpancar darinya sangat luar biasa. Apakah ini benar-benar naga kolosal? Lalu apa ini? Piao Piao menatap daging panggang di tangan pria itu dengan tatapan kosong. Kalian sepertinya sangat lelah karena berlari sekarang. Bagaimana kalau datang untuk menikmati daging? Itu akan membantumu memulihkan energimu. Lin Fan menyeringai. Meskipun dia tidak tahu siapa mereka, mereka juga merupakan makhluk dari ribuan ras. Karena dia ada di sini, dia mungkin juga memberi mereka sedikit bantuan. Semua anak ayam ini tercengang satu persatu. Setelah itu, mereka berjalan perlahan seperti gadis pertama. Halo. Piao Piao datang sebelum Lin Fan. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Halo. Lin Fan tersenyum santai. Oh, silakan duduk di manapun kamu mau. Setelah itu, seolah belum bereaksi terhadap kenyataan tersebut, sekelompok orang mengitari api unggun dan duduk. Tidak apa-apa, makanlah dengan sepenuh hati. Jika makhluk ras kuno ingin mengejar ketinggalan, biarkan saja. Tidak perlu gugup seperti ini. Lin Fan tersenyum. Lin Fan adalah seorang laki-laki. Meskipun biasanya dia selalu suci, bagaimana dia bisa membiarkan sekelompok gadis cantik ini ditakuti oleh sekelompok makhluk ras kuno? Itu akan membuat mereka kehilangan seluruh estetikanya. Yup, kami tidak gugup. Ziyun cukup bersemangat saat tatapannya menyapu sekeliling. Dia sudah menyadari bahwa itu adalah naga kolosal biru asli di sana. Terlebih lagi, hal yang mengejutkan adalah darah naga tumpah ke tanah dengan sia-sia. Semua tanaman dan rumput yang disentuh oleh darah naga sudah mulai berubah, dan sekarang jauh lebih subur dibandingkan tanaman dan rumput di dekatnya yang belum menerima makanan dari darah naga. Faktanya, sekarang mereka hampir bisa menjadi rumput roh obat. Ayo, makanlah sepotong daging naga. Lin Fan menyerahkan sepotong daging. Terima kasih. Meskipun Ziyun masih tenggelam dalam keadaan diburu, dia sudah sedikit tenang sekarang. Namun, ketika dia menyentuh garpu logam di tangannya, dia tersentak. Ini. Ziyun memandang Lin Fan dengan wajah yang sangat terperangah. Dia kemudian menatap garpu logam di tangannya dengan ekspresi kaku, tidak bisa mempercayai semua yang ada di depan matanya. Meskipun Piao Piao tahu apa yang adik perempuannya rencanakan, dia tetap merasa gugup. Bagaimanapun, makhluk ras kuno masih berada tepat di belakang mereka. Meskipun pria ini misterius dan terlihat cukup kuat, masih belum ada jaminan bahwa dia pasti mampu menjatuhkan mereka. Saat Piao Piao sedang memikirkan masalah ini, dia terkejut dengan seruan dari adik perempuannya. Ziyun, ada apa denganmu? Piao Piao menatap Ziyun, terkejut. Wanita muda lain di daerah itu juga sama. Mereka duduk dengan gelisah, sangat ketakutan. Kakak perempuan,
Ini. Ziyun memegang garpu logam di tangannya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokannya tercekat karena tidak percaya saat ini. Bab 622, memikirkan ada lebih banyak poin pengalaman. Lin Fan memandangi cewek yang lincah ini dengan tatapan bingung saat alisnya berkerut. Apakah cewek ini punya masalah di kepalanya? Garpu logam ini. Itu. Ziyun tidak percaya bahwa mereka akan menggunakan senjata manusia bertingkat tertinggi hanya untuk memanggang daging. Bukankah ini terlalu boros? Oh, itu hanya senjata manusia bertingkat tertinggi, bukan? Apa kamu harus bereaksi begitu liar terhadapnya? Menyadari bahwa cewek itu berbicara tentang garpu logam, Lin Fan terkekeh dengan santai, sama sekali tidak mempedulikannya. Itu hanyalah senjata manusia bertingkat tertinggi. Apa yang membuat kaget? Namun, kalau dipikir-pikir, makhluk dari ribuan ras tidak memiliki banyak harta karun. Hal ini dapat dimengerti jika anak-anak ayam ini, yang berada di sisi yang lebih lemah, akan sangat sulit mendapatkan harta apapun sendiri. Piao Piao tertegun saat ini dan dia mengarahkan pandangannya ke garpu logam. Tidak disangka garpu logam yang tampak biasa ini adalah senjata manusia bertingkat tertinggi. Untuk memverifikasi fakta ini, Piao Piao menyentuhnya dengan jarinya secara pribadi. Seketika, dia bisa merasakan gelombang energi yang melewatinya. Hai, Lin Fan menghela nafas tanpa daya. Sepertinya meskipun dia tidak ingin bertingkah, dia masih berhasil mendapatkan celana dalam dari cewek-cewek ini secara tidak langsung. Ini benar-benar tidak terduga. Dia baru saja dengan santai membuat senjata manusia bertingkat tertinggi ini. Awalnya mereka bukanlah sesuatu yang baik. Tapi, masing-masing anak ayam ini terlihat ingin mendapatkannya namun sama sekali tidak berdaya. Melihat dilema mereka, Lin Fan tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Daging ini enak, bukan? Setelah kita selesai memakannya, kalian juga bisa mendapatkan garpu logamnya. Lin Fan melambaikan tangannya dengan acuh. Kata-kata ini sampai ke telinga anak-anak ayam ini seolah-olah pria ini tidak peduli dengan garpu logam ini. Piao Piao, Ziyun, dan yang lainnya memandang Lin Fan dengan kaget. Mereka kemudian mencoba yang terbaik untuk menekan perasaan gembira ini saat mereka memegang garpu logam dengan tangan gemetar. Selama mereka menghabiskan dagingnya, orang ini akan memberi mereka garpu logam. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan dalam hidup mereka. Ziyun membuka mulutnya dan mulai dengan gigitan lembut pada dagingnya. Bagi anak ayam di sini, tujuan terbesar mereka saat ini adalah menghabiskan semua dagingnya. Saat Ziyun memasukkan daging ke dalam mulutnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Auranya mulai meningkat dengan mantap. Daging ini, satu-satunya hal yang ada di pikiran Ziyun saat ini adalah garpu logam. Namun, saat menelan gigitan pertama daging naga itu, dia benar-benar tercengang. Itu karena saat dia mengunyah potongan daging itu, dia menyadari kekuatan tak terbatas yang dilepaskan darinya. Saat kekuatan ini memasuki tubuhnya bersama dengan dagingnya, kekuatan tersebut diubah menjadi sungai energi panjang yang mengamuk di sekujur tubuhnya. Piao Piao memandang Ziyun, yang sedang berubah saat ini, dengan heran. Tanpa ragu-ragu, dia lalu memakan potongan daging naganya. Transformasi yang terjadi sama persis dengan Ziyun. Tanpa menunggu lebih lama lagi, semua anak ayam di sekitarnya juga memakan daging mereka sendiri. Satu demi satu, wajah mereka berubah saat mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya. Pada saat ini, bahkan Lin Fan pun tercengang. Apakah anak ayam ini benar-benar mempunyai masalah di kepalanya? Bukankah ini hanya daging yang mereka makan? Apakah mereka harus mengeluarkan ekspresi seperti itu? Apakah hal ini benar-benar diperlukan? Meskipun Lin Fan adalah makhluk surgawi tingkat 4, makhluk abadi, kekuatan di dalam tubuhnya sama besarnya dengan lautan tanpa batas. Oleh karena itu, kekuatan yang terkandung dalam daging naga ini sangat kecil baginya. Namun, bagi anak-anak ayam yang lemah ini, sepotong daging naga sama saja dengan menelan ramuan dewa. Ziyun, tingkat kultivasimu, kamu sudah naik level. Kakak, aku sudah menerobos. Mereka juga berhasil menerobos. Mengapa daging naga ini memiliki kekuatan yang begitu kuat? Agar daging seseorang bisa mendapatkan efek seperti itu,
seseorang setidaknya harus menjadi makhluk surgawi level 4, makhluk yang sangat kuat dalam kondisi abadi. Itulah satu-satunya cara kekuatannya dapat dimasukkan ke dalam setiap bagian tubuhnya seperti ini. Sekelompok besar anak ayam saling memandang dengan sembunyi-sembunyi, masing-masing menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ziyun menatap Lin Fan dengan sangat terkejut, hingga kata-katanya mulai terbata-bata. Oh, kalian sangat memperhatikan segala hal. Kondisi budidaya naga ini memang berada di tingkat surgawi tingkat 4, kondisi abadi. Lin Fan terkekeh. Lin Fan tidak menyangka daging naga kolosal ini akan memberikan buff sebanyak ini pada anak ayam ini. Setelah menerima tanggapan Lin Fan, semua anak ayam benar-benar terperangah. Tak disangka mereka bisa mencicipi daging naga kolosal tingkat surgawi tingkat 4, kondisi abadi selama bertahun-tahun hidup mereka. Ini bukanlah sesuatu yang pernah mereka bayangkan. Seketika, sekelompok anak ayam mengalihkan pandangannya ke arah sungai darah yang tumpah ke tanah. Mungkinkah itu adalah darah naga dari tingkat surgawi tingkat 4, naga kolosal tingkat kematian juga? Legenda mengatakan bahwa darah ras naga kolosal binatang kuno-kuno mampu memperkuat konstitusi seseorang. Bahkan ada kemungkinan potensi bawaan seseorang meningkat. Hal ini terutama terjadi pada naga kolosal yang lebih kuat. Efeknya akan meningkat bersama dengan kekuatan mereka. Saat anak-anak ayam ini akan menuruti keinginan mereka untuk melompat dan mencicipi darah naga itu sendiri, geraman terdengar dari kejauhan. Haha, tak kusangka kalian akan berhenti berlari. Sekarang, ini menghemat tenaga kita. Makhluk hidup yang menggerahkan dari ras sucubus ini memang diberkati oleh surga. Masing-masing dari mereka terlihat sangat mungil dan cantik. Tidak hanya itu, tubuh mereka lembut dan aromanya sangat harum. Ayo lari, kenapa kalian tidak berlari lagi? Apa karena kalian terlalu lelah untuk berlari? Ejekan keji ini datang dari segala arah. Mereka tak kenal lelah dan menakutkan, membawa kekuatan yang membuat seseorang merinding mendengarnya. Bagi makhluk dari ribuan ras ini, ras kuno mirip dengan utusan iblis itu sendiri. Mengerikan, kejam, haus darah, tanpa satupun ketegangan kemanusiaan. Perlombaan kuno ada di sini. Saat anak-anak ayam ini mendengar suara ras kuno, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin dan bertukar pandang satu sama lain dengan ketakutan. Makhluk ras kuno akhirnya berhasil menyusul. Jika ini masalahnya, itu berarti kerabat mereka pasti sudah dibunuh oleh makhluk ras purba ini. Memikirkan hal ini membuat seluruh wajah mereka dipenuhi kesedihan yang luar biasa. Lin Fan duduk di sana dengan santai dan melihat sosok-sosok yang mendekat dari kejauhan. Makhluk ras kuno memiliki tubuh yang besar. Masing-masing dari mereka seperti gunung kecilnya sendiri. Aura mereka bahkan lebih mengesankan dengan cara mereka berjalan. Kulit hitam pekat dan wajah mengerikan pada awalnya sangat menakutkan. Beberapa makhluk yang lebih lemah dari ribuan ras bahkan bisa terkejut hingga berteriak hanya saat melihat makhluk ras kuno ini saja. Sama seperti itu, beberapa ratus makhluk ras kuno muncul di hadapan kelompok Lin Fan. Tak disangka ada makhluk hidup tambahan. Saat ras kuno melihat Lin Fan, mulutnya menyeringai kejam. Namun, dia sama sekali tidak terlalu memikirkan Lin Fan. Melihat makhluk ras kuno ini, Lin Fan juga tidak terlalu tertarik pada mereka. Tingkat kultivasi mereka tidak terlalu tinggi. Bahkan yang tertinggi di antara mereka hanyalah makhluk surgawi tingkat 3, makhluk surga. Ziyun, Piao Piao. Pada saat ini, ada sangkar berisi perempuan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya yang terletak di tengah-tengah makhluk ras kuno ini. Di antara wanita-wanita ini, ada yang sudah tua dan ada yang lebih muda. Terbukti, mereka tidak berhasil melarikan diri sama sekali, dan akhirnya ditangkap oleh makhluk ras purba ini. Saat Ziyun dan Piao Piao mendengar suara-suara ini, wajah mereka langsung berubah dan mereka terlihat gembira. Setidaknya kerabat mereka belum dibunuh oleh makhluk ras purba ini. Hahaha, jangan cemas sekarang. Kalian akan segera bisa mengadakan reuni. Ras kuno ditertawakan tanpa ampun saat matanya bersinar dengan cahaya yang ganas. Jangan repot-repot menyelamatkan kami. Cepat lari. Kalian bukan tandingan makhluk ras kuno ini. Selain itu, ada lebih banyak makhluk ras kuno di belakang. Melihat bagaimana Ziyun dan yang lainnya belum berhasil keluar, ras sucubus yang dikurung mulai merasa cemas juga. Dalam kelompok di sini,
pemimpin makhluk ras kuno hanyalah makhluk surgawi tingkat 3, makhluk surga. Namun, dalam pasukan yang akan datang, akan ada makhluk ras kuno yang lebih kuat di sana. Sejak Raja Wei yang baru menduduki kursi tersebut, dia menjadi semakin mengamuk. Mengaktifkan pasukan raksasanya, dia melakukan pembantaian terhadap makhluk dari ribuan ras. Saat Lin Fan mendengar dari makhluk ras sucubus ini bahwa ada lebih banyak lagi makhluk ras kuno yang muncul dari belakang, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia segera berdiri. Tidak kusangka dia akan seberuntung ini. Surga pasti benar-benar menyinari dia. Namun sejumlah besar poin pengalaman lainnya adalah mengirim mereka sendiri ke depan pintu rumahnya. Mengambil langkah maju, Lin Fan berjalan menuju makhluk ras kuno. Melihat tindakan Lin Fan, Ziyun dan yang lainnya merasakan hati mereka berkonflik juga. Hal ini khususnya terjadi pada Ziyun. Pertama kali dia melihat pria ini, dia sudah tahu bahwa pria ini jauh dari kata biasa. Namun, dia bertanya-tanya apakah dia akan cocok dengan makhluk ras kuno ini. Bagi makhluk ras kuno ini, pria yang berjalan ke arah mereka hanya mendekati kematian. Tapi karena memang begitu, itu bagus juga. Itu akan menyelamatkan mereka dari masalah. Semut seperti makhluk hidup. Pergilah ke neraka. Pemimpin makhluk ras kuno berteriak dan menyambar otak Lin Fan. Lin Fan mengangkat bahunya dan tertawa kecil sambil menunjuk dengan lembut dengan jarinya. Tindakan tunggal itu membuat semua orang bergidik kaget setelahnya. Bab 623, pintu masuk yang sangat bergantung pada dampaknya. Kalian terlalu lemah. Dalam hal tingkat kultivasi, tingkat surgawi-surgawi tingkat 4, keadaan abadi mungkin belum menempatkan Lin Fan sebagai makhluk yang menentang surga, tetapi jika mereka membandingkan dalam hal kekuatan kasar, bahkan tingkat surgawi-surgawi tingkat 5, keadaan roh esensi adalah mungkin bahkan tidak memiliki 10% kekuatan Lin Fan. Ini bahkan sebelum mempertimbangkan fakta bahwa keadaan tubuh fisik Lin Fan sekarang berada pada tingkat surgawi ilahi tingkat 8, keadaan universal eliksir. Saat ini, Lin Fan mirip dengan bos dengan pertahanan yang sangat tinggi. Kebanyakan rakyat jelata pasti tidak akan mampu menjatuhkannya sama sekali. Mencari kematian. Saat ras kuno melihat makhluk hidup ini menunjuk dengan jarinya dengan santai, dia sangat marah. Dia membanting dengan pukulan balasan. Mengandung firdausnya dalam pukulan ini, kekuatannya tidak terbatas dan memancar. Meskipun pukulan ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, itu masih jauh dari cukup di mata Lin Fan. Retakan. Seluruh kekosongan tampaknya telah diperkeras oleh jari Lin Fan ini. Dengan suara retakan yang keras, kekosongan itu mulai pecah seolah-olah itu hanyalah pecahan cermin. Bam, bam, semua makhluk ras kuno dapat merasakan seolah-olah ada kekuatan eksternal yang masuk ke dalam tubuh mereka. Segera setelah itu, serangkaian ratapan tragis yang tak tertahankan terdengar di udara saat mereka meledak menjadi darah dan daging yang berantakan. Ding! Selamat, kamu telah membunuh makhluk surgawi tingkat 3, makhluk ras kuno di surga. Ding! Selamat atas pembunuhan makhluk ras kuno dengan kondisi budidaya penuh surgawi yang sunyi sepi. Ding! Selamat, kamu telah membunuh makhluk surgawi tingkat 1, makhluk ras kuno yang sebenarnya. Merebut, merebut. Meskipun poin pengalamannya tidak terlalu banyak, pada akhirnya tetap layak untuk diambil. Pada saat ini, esensi, semangat, dan vitalitas mereka diserap oleh Lin Fan ke dalam firdausnya untuk meningkatkannya juga. Kota iblis sedang dipelihara di dalam surga saat ini. Oleh karena itu, seiring dengan menguatnya surga, kota iblis juga akan semakin kuat. Dengan satu gerakan, ratusan makhluk ras kuno itu terhapus seketika. Bagi Lin Fan, ini praktis tanpa usaha, dan dia tidak menghabiskan terlalu banyak uang. Dentang, tatapan tajam dan bersemangat Ziyun terpaku tak percaya pada saat ini. Garpu logam senjata manusia bertingkat tertinggi yang dianggap sebagai harta berharga juga jatuh ke tanah dalam sekejap. Semua anak ayam lainnya sama-sama terperangah. Tak disangka makhluk ras kuno yang begitu menakutkan dan menakutkan di mata mereka akan dibunuh dalam satu jari oleh pria misterius ini. Bukankah ini terlalu mengerikan? Bagaimana ini bisa terjadi? Bukan hanya Ziyun dan yang lainnya yang merasakan keterkejutan yang sama. Hal yang sama juga terjadi pada ras sucubus yang terjebak di dalam sangkar. Adegan saat ini membuat mereka menonton dengan rahang ternganga.
Siapa sebenarnya pria ini? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Apakah dia teman Ziyun dan yang lainnya? Lin Fan melemparkan jubahnya ke belakang saat rambut panjangnya tertiup angin. Matanya terpaku pada langit di kejauhan. Di sana, kekuatan sihir di langit merajalela, dan surga menunjukkan fenomena aneh. Terbukti, pertempuran sengit pasti terjadi di sana. Dari kelihatannya, pasti ada lebih banyak makhluk dari ribuan ras yang ditahan oleh makhluk ras kuno. Tidak ada cara untuk mengetahui situasi di sana saat ini. Namun, bagi Lin Fan, semua makhluk ras kuno ini masih memiliki poin pengalaman. Ini adalah poin pengalaman yang bisa dia dapatkan dengan mudah hanya dengan membalikkan telapak tangannya. Jika dia menyerah begitu saja, sayang sekali. Ngomong-ngomong, langit terlihat dengan kekuatan kacau, makhluk ras kuno ini sepertinya juga tidak terlalu lemah. Pada saat masa bereaksi terhadap situasi tersebut, mereka melihat ke arah pria yang jubah panjang dan rambutnya tertiup angin saat ini. Masing-masing dari mereka terpesona oleh pesonanya. Dibandingkan sebelumnya, pria ini sekarang memiliki aura makhluk yang kuat, yang menghantam wajah mereka seperti gelombang pasang. Beberapa gadis pemalu dari ras sucubus langsung tersipu malu. Terbukti, mereka sudah naksir pria tersebut. Namun, bagi Lin Fan, dia sudah lama terbiasa dengan semua ini sekarang. Mengingat wataknya yang tampan, wajar jika semua gadis tertarik padanya. Bam! Tiba-tiba, Lin Fan melompat dari tanah dan menuju ke kejauhan. Ziyun dan yang lainnya ingin mengatakan sesuatu, tapi sebelum mereka bisa, pihak lain sudah pergi. Dengan itu, mereka buru-buru menyelamatkan kerabat mereka yang lain. Ziyun, Piao, apakah kalian kenal pria itu? Seorang wanita parubaya dengan keanggunan yang luar biasa bertanya. Tidak, kami tidak melakukannya. Kami hanya bertemu pria ini ketika kami mencoba melarikan diri. Kami bahkan tidak tahu namanya. Ziyun menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka pria ini akan sekuat ini. Memikirkan bahwa makhluk ras kuno yang tangguh dan praktis tak terkalahkan di mata mereka akan tampak begitu lemah dan lemah di hadapan pria ini. Itu adalah sesuatu yang membuat mereka sangat terkejut. Arah yang dia tuju saat ini sepertinya adalah tempat pasukan ras kuno berada. Pemimpin ras kita masih bertarung dengan makhluk ras kuno di sana. Ayo kita bergegas juga. Pada saat ini, Lin Fan sangat bersemangat melebihi kata-kata. Sejak dia menjadi lebih kuat, kehidupannya semakin menyenangkan dari hari ke hari. Apalagi saat ia mendapat kesempatan untuk pamer di depan anak ayam. Perasaan itu terlalu mendominasi. Ekspresi tenang yang dia keluarkan barusan, wajahnya yang angkuh, watak seorang juara yang sekilas, semua itu pasti telah membuat semua orang di tempat itu terpesona. Haha, Lin Fan tertawa terbahak-bahak saat dia membalikkan tubuhnya ke langit. Terbukti, dia diliputi kegembiraan saat ini. Semakin dekat dia, semakin Lin Fan bisa merasakan kekuatan besar yang dirasakan dari medan perang. Namun, dibandingkan dengan Grandmaster Yun, ini masih terlalu jauh untuk disaingi. Pemimpin ras sucubus, menyerahlah. Kalian benar-benar dikelilingi oleh kami. Kalian tidak punya harapan sama sekali. Pada saat ini, pemimpin ras sucubus dikelilingi oleh 3 konsul ras kuno. Ketiga makhluk ras kuno ini memiliki aura yang kuat, dengan kekuatan tak terbatas yang terpancar dari mereka. Mengambang di kehampaan, sepertinya menyebabkan seluruh kehampaan membeku. Faktanya, mereka bahkan tampak menyatu dengan alam semesta pada saat ini. Pemimpin ras sucubus adalah seorang wanita muda. Setiap gerakannya sepertinya memiliki daya tarik yang luar biasa. Melihat gadis ini, ketiga konsul ras kuno itu mau tidak mau mengeluarkan tatapan penuh nafsu di mata mereka saat mereka menelan ludah mereka. Jika makhluk ras kuno ingin bermain dengan makhluk dari ribuan ras, mereka pasti harus memilih ras sucubus. Bagaimanapun juga, sifat dan tubuh makhluk ras sucubus ini pasti akan menjadi kenangan yang layak untuk dinikmati berulang kali. Hal ini khususnya terjadi pada pemimpin ras sucubus. Dia adalah seseorang yang sudah lama diidam-idamkan oleh ketiga konsul ini. Saat mereka mengetahui tempat persembunyian ras sucubus, bahkan makhluk ras kuno sendiri berebut memburu mereka. Bagaimanapun juga, memburu ras sucubus adalah tugas yang sangat menyenangkan untuk dilakukan. Pemimpin, kita pasti harus mati dalam pertempuran. Kalau tidak,
Jika kita tertangkap oleh mereka, nasib kita pasti akan lebih buruk daripada kematian. Sekelompok wanita berdiri di samping pemimpin ras sucubus. Wanita-wanita ini memiliki tatapan tajam di mata mereka. Aura mereka stabil, dan kondisi kultivasi mereka jauh dari kata lemah. Pasti ada seseorang yang menjual kita. Ras sucubus kita menjauhkan diri dari urusan dunia, dan kita disembunyikan begitu dalam. Tidak mungkin kita ketahuan. Meiji pastilah orang yang mengkhianati kita. Dulu ketika kita menyelamatkannya dari tangan makhluk ras kuno, aku sudah menyadari ada yang tidak beres dengannya. Meiji, wajah pemimpin ras sucubus dan yang lainnya membeku. Mereka segera melihat sekeliling, dan menyadari bahwa Meiji telah hilang. Pada saat ini, tawa licik datang dari belakang makhluk ras kuno. Di sana, seorang wanita berpenampilan jorok, yang berpakaian minim, bersandar pada tubuh konsul ras kuno sambil menggunakan jari panjangnya untuk meringkuk pada sesama makhluk ras sucubus. Kalian harus cepat dan menyerah. Konsul kami yang terkasih pasti akan menghargai dan menjaga kalian dengan baik. Haha, salah satu konsul ras kuno tertawa. Seolah-olah dia sedang menggendong seekor burung kecil, dia menggendong wanita ras sucubus ini dan tertawa jahat. Dia benar. Tunduklah pada kami dan aku jamin kamu terbebas dari penderitaan dan siksaanmu. Kalau tidak, kamu pasti akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Makhluk ras sucubus memelototi Meiji saat amarah membara di hati mereka. Huff. Kami lebih baik mati daripada tunduk padamu. Hehe, kalau kalian benar-benar ingin mati, bukankah itu mudah? Kalian sekarang sudah dikelilingi oleh ras kuno. Kemana lagi kalian bisa melarikan diri? Konsul ras kuno merentangkan tangannya dan tertawa liar. Dengan ras sucubus sebagai pusatnya, cincin demi cincin makhluk ras kuno mengelilingi mereka saat ini. Berkumpul padat dan tidak terbatas, mereka seperti belalang yang menutupi seluruh ladang dengan selimut. Tidak ada jalan keluar. Bagi makhluk ras sucubus ini, tidak ada lagi jalan keluar. Masing-masing dari mereka terlihat putus asa saat mereka saling bertukar pandang. Mereka tahu bahwa ketiganya adalah bagian dari 7 konsul di bawah komando raja yang berdaulat Wei. Kekuatan mereka luar biasa, itu bukanlah sesuatu yang mungkin bisa mereka lawan. Apakah kalian berpikir untuk menghancurkan diri sendiri dengan Firdaus kalian? Tapi, sayang sekali kalian tidak bisa melakukan itu. Dengan konsul kalian di sini, apakah menurut kalian aku akan mengizinkannya? Konsul ras kuno tertawa terbahak-bahak. Membuka tangannya, hukum dunia di sekitar mereka mulai berubah dengan segera. Makhluk ras sucubus tiba-tiba menyadari bahwa surga mereka ditekan dengan paksa. Mereka bahkan tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri dari dalam. Pada saat ini, pemimpin ras sucubus dan yang lainnya benar-benar putus asa. Mereka baru saja sadar bahwa makhluk-makhluk ras kuno ini baru saja bermain-main dengan mereka sejak awal. Tapi, sepertinya mereka sudah bosan memainkan permainan ini sekarang. Melihat makhluk-makhluk ras kuno yang tampak menyeramkan dan mengerikan yang mengelilingi mereka, mereka benar-benar merasa sedih di dalam hati mereka. Memang benar, ini tidak mengecewakanku. Tak disangka ada begitu banyak makhluk ras kuno di sini. Pada saat ini, suara gembira tiba-tiba terdengar dari kehampaan. Siapa di sana? Wajah konsul ras kuno menjadi tegang saat mereka melihat ke kejauhan. Pada saat ini, siapa yang berani datang dan membuang nyawanya? Semua makhluk ras sucubus juga menoleh secara serempak dari kejauhan. Saat mereka menoleh, wajah mereka berubah dan mata mereka bersinar karena takjub. Pemandangan di kejauhan membuat mereka semua sangat terkejut saat ini. Bab 624, bagaimana belum ada orang yang tahu tentang namaku. Pada akhirnya, hal yang paling penting bagi Lin Fan adalah masuknya dia. Seseorang tidak akan pernah bisa puas dengan pintu masuk yang kurang spektakuler. Kalau tidak, bagaimana Lin Fan menjawab dirinya sendiri setelah pencapaian seumur hidupnya sejauh ini? Mengambang di udara saat ini adalah naga kolosal yang panjangnya 100.000 kaki. Wataknya yang agung dan kekuatan naga yang tak terbatas meliputi seluruh dunia. Sisik di tubuhnya sangat berkilau, mirip dengan tentara surgawi yang bersinar di langit saat ini. Dan, di atas kepala naga kolosal yang agung ini berdiri Lin Fan. Dengan tangan di belakang punggungnya, matanya memandang rendah semua makhluk hidup di dunia ini dengan jijik. Meskipun Raja Pelatih Guntur bertubuh kecil,
dia juga mengenakan jubah yang rumit. Bermain-main dengan petir di kedua tangannya sambil membuat rambut panjangnya menari-nari di udara. Ada cahaya Buddha yang bersinar di belakang kepalanya saat dia tersenyum dengan mengesankan. Iblis kuno yang besar memegang kota iblis di tangannya, dan berdiri tegak dengan sosoknya yang menjulang tinggi, membentang ke langit dan bumi. Dengan dua orang ini berdiri di belakang Lin Fan, dia tampak lebih mendominasi dari sebelumnya. Pada saat ini, pemimpin ras Sucubus dan yang lainnya melihat ke arah Lin Fan. Semuanya tercengang. Naga kolosal sepanjang 100.000 kaki itu adalah salah satu yang rahangnya ternganga khususnya. Itu adalah salah satu dari 10 binatang kuno-kuno. Masing-masing binatang kuno-kuno sangat ganas. Faktanya, bahkan ras kuno pun mungkin terkadang tidak ingin menghadapi mereka. Tidak disangka ia akan membuat seorang pria berdiri di atas kepalanya dan sujud sebagai hewan peliharaannya dengan rela. Naga kolosal ini adalah produk dari surga Lin Fan yang berharga itu. Untuk mewujudkan naga kolosal ini, dia harus mengeluarkan cukup banyak spirit ki dari surganya. Namun, meskipun naga kolosal ini tampak mengintimidasi dari depan, kondisi budidayanya tidak terlalu tinggi. Itu hanya tingkat surgawi-surgawi 3, keadaan surga. Meski begitu, Lin Fan tahu bahwa ada potensi besar dari naga kolosal ini. Karena bisa terus berkultivasi sendiri. Siapa kamu? 3 konsul ras kuno memandang pria dalam kehampaan ini dengan waspada saat mereka bertanya dengan wajah tegas. Masuknya Lin Fan memang membuat ketiga konsul ras kuno sedikit terguncang karenanya. Ini benar-benar pertama kalinya mereka melihat seseorang masuk seperti itu. Hek, bahkan raja yang berdaulat Wei tidak begitu mendominasi dalam hal ini. Yang mulia, sebenarnya ini adalah raja manusia, Lin Fan. Lin Fan melepaskan jubahnya dan menjawab dengan santai. Sudah lama sejak Lin Fan mulai menggunakan nama ini. Namun, dia masih merasa tidak banyak orang yang mengetahui hal ini. Bagi Lin Fan, ini sama sekali tidak masuk akal. Dia telah menggulingkan seluruh kota keputusasaan, membunuh Raja Wei yang berdaulat sebelumnya, dan memusnahkan seluruh pasukan ras kuno. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan pencapaian yang menggemparkan? Tapi, meski begitu, kenapa tidak ada yang mengetahuinya? Bagaimana dengan orang-orang yang diselamatkan oleh Yang Mulia? Apakah mereka melakukan tugasnya mengiklankan nama ini untuk Yuh Truli? Pada saat ini, wajah ketiga konsul ras kuno segera berubah ketika mereka berteriak, "Kau adalah Raja Manusia, Lin Fan." Awalnya, Lin Fan tidak berharap hal ini akan terjadi. Namun, setelah melihat reaksi ketiga konsul ras kuno, dia mulai tertawa di dalam hatinya. Sepertinya orang-orang ini tahu tentang dia. Apa yang tidak diharapkan Lin Fan adalah seluruh pasukan ras kuno mulai berteriak-teriak mendengar nama ini. Dia adalah Raja Manusia, Lin Fan. Itu adalah manusia yang sangat kejam dan tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada ras kuno. Kami telah menangkap beberapa makhluk dari ribuan ras di luar sana. Setelah menyiksa dan memukuli mereka, mereka akhirnya mengaku. Kota keputusasaan, Raja Wei yang berdaulat sebelumnya, semuanya dikalahkan oleh orang ini. Apa yang tidak diketahui Lin Fan adalah meskipun dia akan meninggalkan namanya di setiap medan perang yang dia datangi, dia akan selalu membunuh mereka semua, jadi tidak ada lagi yang melaporkannya. Oleh karena itu, mustahil untuk menyebarkan gelarnya sama sekali. Namun, suatu saat makhluk ras kuno ini berhasil menangkap beberapa makhluk dari ribuan ras. Tiba-tiba, semua makhluk dari ribuan ras mulai berteriak dan berseru tentang Raja Manusia sialan atau semacamnya. Setelah beberapa kali pemukulan hebat, mereka akhirnya mengakui semua kejahatan Raja Manusia. Makhluk ras kuno kemudian memeriksanya di daftar buronan. Dengan itu, mereka menyadari bahwa peringkat manusia ini melonjak dengan cepat. Dan ini tidak lain adalah Raja Manusia, Lin Fan. Itu benar. Yang Mulia Raja Manusia, Lin Fan. Kota keputusasaan dihancurkan oleh Yang Mulia. Raja yang berdaulat Wei dibunuh oleh Yang Mulia. 1 juta prajurit ras kuno di tempat rahasia air api. Benar sekali, Yang Mulia adalah orang yang telah membunuh mereka juga. Saya kira tidak satupun dari ini adalah rahasia untuk kalian dari ras kuno, kan? Lin Fan berkomentar dengan acuh tak acuh seolah-olah ini adalah sesuatu yang sangat normal yang dia bicarakan saat ini. Tapi tentu saja,
Kalau makhluk ras kuno ini tidak mengetahuinya, Lin Fan masih berhati-hati menyebutkan setiap pencapaiannya. Pada awalnya, makhluk ras sucubus tidak tahu siapa pria ini. Namun, setelah mendengar kata-kata itu, wajah mereka berubah menjadi terkejut. Tak disangka pencapaian pertarungan pria ini akan sangat mengejutkan. Bagi ribuan ras di dunia suci kuno, pria ini bisa dibilang adalah seorang pahlawan. Adapun makhluk ras kuno, dia adalah iblis. Ketiga konsul ras kuno saling bertukar pandang. Saat ini, ada ketakutan yang menggelegak di hati mereka. Namun, mereka tidak tahu seberapa benar hal ini. Jika orang sebelum mereka ini benar-benar membunuh Raja Wei yang sebelumnya, mereka pasti bukan tandingannya. Namun, sebagai makhluk ras kuno, tidak ada rasa takut dalam hidup mereka. Satu-satunya hal yang harus mereka lakukan adalah membunuh semua makhluk dari ribuan ras. Raja manusia sialan, Lin Fan, kalau begitu, kita harus melihat apakah kamu benar-benar mempunyai kemampuan ini. Tiga konsul ras kuno berseru bersama. Apakah aku punya kemampuan atau tidak, kalian akan mengetahuinya sebentar lagi. Lin Fan menyeringai. Segera setelah itu, dia menangkap pasukan ras kuno. Perebutan tunggal ini mirip dengan merebut seluruh dunia. Itu hanya sebuah lengan yang sederhana dan biasa saja. Namun, itu meluas tanpa henti dan menutupi seluruh langit, memegang makhluk ras kuno ini di tangannya. Kekuatannya mirip dengan naga. Dengan energi luar biasa yang terkandung di dalamnya, dia menutup jari-jarinya dan mencubitnya, segera menekannya hingga meledak. Bang, bang, satu demi satu, makhluk-makhluk ras kuno ini pecah. Daging dan darah mereka dimuntahkan ke seluruh langit, berubah menjadi esensi, roh, dan vitalitas yang semuanya diserap oleh Lin Fan. Manusia yang kejam sekali. Semut-semut ras kuno itu hanya bisa mengeluarkan ekspresi ketakutan ketika mereka melihat bagaimana manusia ini telah membunuh semua makhluk ras kuno itu hanya dengan sekali remasan. Mengerikan. Ini terlalu mengerikan. Saat berhadapan dengan makhluk normal dari ribuan ras ini, mereka seharusnya melakukannya dengan sangat mudah. Tapi, kenapa mereka begitu tak berdaya menghadapi Raja Manusia yang sangat kuat ini? Tidak disangka dia bisa menghabisi banyak dari mereka dalam satu langkah. Konsul, selamatkan kami. Tentara ras kuno mulai meratap dengan tragis. Raja Manusia sialan ini sepertinya sedang kecanduan saat ini. Setiap kali dia menyerang, sekelompok besar makhluk ras kuno akan mati begitu saja. Lin Fan tidak terlalu peduli dengan poin pengalaman yang diberikan oleh makhluk ras kuno seperti semut ini. Sebaliknya, esensi, semangat, dan vitalitas yang mereka berikan sangat penting bagi surga. Walaupun manfaat yang mereka berikan secara individu sangat kecil, namun jika diakumulasikan akan cukup signifikan juga. Raja Manusia, hentikan itu sekarang juga. Kamu akan mati karena membunuh makhluk ras kuno kita. Saat konsul ras kuno melihat hal ini, wajah mereka berubah menjadi mengerikan saat mereka menyerang Lin Fan dengan niat membunuh. Ketiganya adalah makhluk surgawi tingkat 6, makhluk negara hukum. Meskipun mereka tampak kuat di permukaan, mereka masih belum seberapa dibandingkan dengan Lin Fan. Sejujurnya, Lin Fan bahkan tidak bisa diganggu sedikit pun. Mungkin sebaiknya dia membiarkan mereka melakukan pemanasan sedikit sebelum dia melakukan pembunuhan. Hati-hati, melihat bagaimana tiga konsul ras kuno menyerang Lin Fan, makhluk ras sucubus tidak bisa tidak memperingatkan. Pergi, Lin Fan melemparkan kembali jubahnya dan memesan. Konsul ras kuno ini seperti ikan di talenan baginya saat ini. Bahkan jika mereka ingin lari, mereka tidak akan bisa melakukannya. Mendengarnya, Raja Pelatih Guntur dan Iblis Kuno Besar segera menyerang konsul ras kuno ini. Babak 625, bermain curang. Tinju suci kuno asal Sein kuno. Hancurkan dunia. Tidak mungkin ketiga konsul ras kuno ini membiarkan manusia ini terus membunuh. Oleh karena itu, mereka melakukan gerakan mematikan mereka. Tiga tinju dilancarkan, dan sebuah energi turun dari kehendak surga dunia suci kuno yang tidak diketahui dan memperkuatnya. Satu pukulan untuk menerobos segalanya, membawa kekuatan tak terbatas. Setiap kepalan tangan sebesar gunung, membawa kekuatan luar biasa yang menyebabkan seluruh ruang kosong bergetar. Tinjunya berubah menjadi gambar Dewa Tinju. Dewa Tinju ini mewakili lambang gerakan tinju, yang memiliki hukum yang tak ada habisnya di dalamnya.
Raja manusia sialan. Pergilah ke neraka. Tiga konsul ras kuno tidak tahu apakah ini adalah raja manusia yang sebenarnya. Oleh karena itu, mereka tidak akan terlalu ceroboh, dan ingin menjatuhkan manusia ini dengan segala yang mereka miliki dalam satu gerakan. Rangkaian gerakan tinju ini awalnya merupakan serangan gabungan oleh ketujuh konsul secara bersamaan. Saat mereka semua menggunakannya bersama-sama, itu akan menghasilkan kekuatan yang fenomenal. Namun saat ini, hanya ada 3 konsul yang mengerahkan skill tersebut bersama-sama. Meski begitu, jumlah kekuatannya masih luar biasa, jelas jauh lebih kuat daripada gerakan lain apapun yang bisa dilakukan oleh makhluk surgawi tingkat 6, negara hukum lainnya. Melihat makhluk ras kuno yang mirip semut ini, Lin Fan membuka tangannya lebar-lebar dan terus menamparkan. Serangan telapak tangan dalam jumlah besar ini meluncur turun dari surga dengan cepat dan menamparkan pasukan ras kuno sampai mati. Menyerap, Lin Fan sangat gembira di hatinya saat ini. Spirit Ki di dalam Firdausnya menjadi lebih padat dari sebelumnya. Pohon parasol mythical, yang menerima semua esensi, semangat, dan vitalitas dari makhluk ras kuno, bahkan lebih aktif saat ini. Cabang-cabang yang tumbuh subur dipenuhi dengan warna hijau subur. Ada roh bunga yang hanya seukuran telapak tangan yang menari di sekitar pohon parasol mistis dan ikut bernyanyi sambil mengasuhnya. Bam! 3 tinju menerobos kekosongan dan mendarat di tubuh Lin Fan. Selesai. 3 konsul ras kuno sangat gembira melihat pemandangan ini. Selama mereka melakukan serangan penuh, tidak peduli seberapa kuat pihak lain, mereka pasti akan mati. Namun, ketiga konsul ras kuno menyadari dengan tidak percaya bahwa satu pukulan mereka yang berisi seluruh kekuatan mereka sepertinya tidak berpengaruh sama sekali, karena mendarat di tubuh manusia di sini. Tidak sakit atau gatal, Lin Fan menyeringai sambil menepuk-nepuk pakaiannya. Jika bukan karena fakta bahwa Grandmaster Yun dari Sekte Awan telah membantu meningkatkan kondisi tubuh fisiknya ke tingkat surgawi tingkat 8, kondisi universal eliksir, ketiga tinju ini akan membuatnya kehilangan uang juga. Semakin tinggi status makhluk ras kuno, semakin kuat kekuatan mereka. Baik dalam hal pemahaman atau potensi bawaan, semua orang ini adalah eksistensi tingkat atas dalam ras kuno. Ketiga konsul ras kuno ini mungkin tidak ada duanya dalam ras kuno, memerintah semua orang. Selain raja yang berdaulat Wei, mereka adalah orang kedua yang memegang komando. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, 3 konsul ras kuno berteriak kaget. Tak disangka manusia ini bisa bertahan melawan gerakan mematikan mereka dengan begitu mudah. Pria ini benar-benar raja manusia sialan. Tidak hanya itu, kondisi kultivasinya telah mencapai titik yang terlalu jauh untuk mereka capai. Saat pemimpin ras Sucubus melihat bagaimana gerakan pembunuh ketiga konsul tidak menimbulkan kerusakan sama sekali pada Lin Fan, dia langsung terkejut. Namun, keterkejutannya segera berubah menjadi senyuman. Jika ini benar-benar terjadi, ras Sucubus mungkin bisa keluar dari sini dengan baik. Keparat Raja Manusia, Lin Fan. Sejak kapan makhluk sekuat itu ada di dunia suci kuno? Mengapa mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya? Kenapa tidak? Ini semua karena kalian terlalu lemah. Lin Fan menjawab dengan jijik. Tepat setelah tingkat surgawi-surgawi 4, kondisi kematian adalah kondisi roh esensi. Bagi kebanyakan orang, jika mereka ingin menjadi makhluk kuat dalam kondisi roh esensi, pertama-tama mereka harus mengembangkan roh esensi kedua mereka. Namun, karena Lin Fan memiliki sistem tersebut, yang dia butuhkan hanyalah poin pengalaman, dan itu saja. Selama poin pengalamannya cukup, dia akan secara otomatis memasuki tingkat surgawi-surgawi 5, kondisi roh esensi. Dengan itu, dia secara otomatis bisa membentuk esens spirit kedua juga. Tidak mungkin Lin Fan akan membiarkan ketiga konsul ras kuno ini pergi dengan cara apapun. Namun, pada saat ini, Lin Fan sebenarnya lebih tertarik untuk menghancurkan semua semut pasukan ras kuno. Meskipun iblis kuno yang besar telah ditaklukkan olehnya dan diubah menjadi roh senjata, ia masih sangat perkasa. Satu gerakannya bisa menghasilkan kekuatan yang sangat besar, yang tak tertandingi. Hanya dengan membuka mulutnya, dia menelan makhluk ras kuno yang tak terhitung jumlahnya ke dalam perutnya. Satu lambaian tangannya menghasilkan pusaran angin topan yang sangat besar yang membuat makhluk ras kuno menjadi sampah. Jika jumlah semut cukup banyak,
seekor gajah pun bisa mati karena gigitannya. Namun, bagi Lin Fan, semut-semut ini hanyalah semut ompong. Saat ini, Raja Pelatih Guntur sedang memamerkan sifat Buddhisnya saat dia mengucapkan kata-kata sutra. Setiap karakter kata-kata itu melayang dengan lembut di dunia, membersihkan setiap makhluk hidup di luar sana. Di bawah pembersihan sutra-sutra ini, makhluk-makhluk ras kuno yang tampak jahat itu segera berubah menjadi sangat tenang dan patuh. Dalam sekejap, Raja Pelatih Guntur menjentikkan jarinya. Seketika, makhluk ras purba menghilang, dan dibawa ke surga. Saat mereka memasuki surga, mereka langsung meledak. Daging, darah, esensi, roh, dan vitalitas mereka semuanya dibagi dan diserap oleh makhluk hidup di surga, berubah menjadi ketiadaan. Hahaha. Tiga konsul ras kuno melolong marah. Melihat bagaimana bawahan mereka dibantai oleh manusia ini, hati mereka terbakar amarah yang tak terkendali. Aku khawatir kita sama sekali bukan tandingannya. Namun, apapun yang terjadi, kita harus membunuhnya. Manusia terkutuk, manusia terkutuk. Aku bersumpah aku tidak akan pernah melepaskannya sampai aku membunuhnya. Tiga konsul ras kuno saling bertukar pandang, mata mereka dipenuhi kegilaan yang menggila. Ibu Asteris CKING Raja Manusia. Mereka bertiga melolong liar. Hari ini, bahkan jika kami harus memberikan segalanya, kami pasti akan membunuhmu. Awalnya, Lin Fan bermaksud mengabaikan ketiga konsul ini dan meninggalkan mereka untuk yang terakhir. Namun, ada sesuatu yang menyebabkan Lin Fan sedikit mengernyit. Tiba-tiba, sejumlah energi aneh yang sangat dahsyat muncul dari ketiga konsul ras kuno ini entah dari mana. Saat pemimpin ras Sucubus menyadari perubahan ini, wajahnya berubah saat dia berteriak, "Awas!" Ketiga konsul ini mencoba menggunakan surga, roh esensi, dan hukum mereka sebagai pengorbanan untuk melancarkan serangan yang mengerikan. Ekspresi Lin Fan tidak berubah saat dia terus menonton. Dia kemudian tersenyum santai, sepertinya kalian benar-benar akan berusaha sekuat tenaga hanya untuk membunuhku, ya. Kami tahu bahwa kamu adalah Raja Manusia, dan kamu kuat. Benar, kami jelas bukan tandinganmu. Tapi, apapun yang terjadi, kami harus membuatmu membayar harganya. Tiga konsul ras kuno menggeram dengan kejam. Seketika, tubuh mereka bersinar dengan cahaya terang, saat surga, roh esensi, dan hukum mereka keluar dari tubuh mereka dan menyatu. Membantai panah kuno. Dengan itu, ketiga konsul ras kuno menghilang seluruhnya. Yang tersisa di hadapan wajah Lin Fan hanyalah sebuah busur. Aura busur ini mengamuk, karena dipenuhi aura pembantaian. Di permukaan haluan, ekspresi wajah muncul. Ini adalah salah satu makhluk ras kuno. Manusia terkutuk. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kita akan mati? Aku ingin kamu tahu bahwa tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Yang Maha Kuasa kita. Sekalipun kita mati, Yang Maha Kuasa kita pasti akan membangkitkan kita. Adapun kamu akan binasa sepenuhnya di bawah kekuatan panah ini. Jiwa dan rohmu juga akan hancur. Ledakan. Di dalam kehampaan, kilat menyambar, dan kesadaran turun dari hal yang tidak diketahui. Semoga berkah kehendak surga menyertaiku, semoga kehendak surga turun. Kehendak surga yang maha kuasa, majulah, anak panah kehendak surga. Seketika, bentuk energi yang lebih mengerikan meletus saat panah panjang berwarna hitam pekat melayang lembut di langit. Anak panah panjang ini dibungkus dengan sumber energi misterius di sekitarnya. Astaga, orang-orang ini sedang bermain curang. Lin Fan tidak mengira kehendak surga dari dunia suci kuno akan seceroboh ini. Beraninya ia membantu ras kuno secara terbuka. Kekuatan ini menguasai segalanya. Ini bahkan belum termasuk kekuatan misterius yang melingkari anak panah di atasnya. Aura itu berbau kehendak surga dari dunia suci kuno. Dengan dorongan kehendak surga di tempat ini, mereka bertekad untuk membunuhnya saat ini juga. Pergi dan mati. Busur besar itu mulai melengkung saat bersinar dengan kilatan tajam. Itu menyatu dengan panah panjang yang menghancurkan itu. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar di seluruh tempat. Seberkas cahaya melesat ke arah Lin Fan dengan kekuatan yang sangat besar, melampaui segalanya sebelumnya, termasuk waktu, ruang, dan kehampaan. Mati. Kamu harus benar-benar mati untuk kami.
Di panah panjang, 3 wajah familiar muncul melolong berbisa. Babak 626, mekarnya pohon parasol mitos. Aura dingin menyebar ke segala arah, seolah gelombang pasang baru saja melanda seluruh dunia. Meski berada agak jauh dari titik tumbukan, makhluk ras sucubus bisa merasakan riak di hati mereka. Di bawah aura menakutkan ini, wajah semua orang menjadi pucat dan mereka terlihat ketakutan. Pemimpin ras sucubus memandang ke kejauhan, bertanya-tanya seperti apa hasil akhirnya. Sudah bukan rahasia lagi kalau ras kuno diberkati dengan bantuan kehendak surga dari dunia suci kuno. Faktanya, ada makhluk kuat yang mengatakan bahwa kehendak surga dari dunia suci kuno sedang tertidur lelap saat ini. Oleh karena itu, ia hanya dapat bereaksi terhadap energi tertentu dari hal yang tidak diketahui, dan tidak dapat menyerang sendiri secara langsung. Ketika saatnya tiba ketika kehendak surga dari dunia suci kuno bangkit sekali lagi, semua makhluk dari ribuan ras di luar sana pasti akan dijadikan budak olehnya, atau mungkin mati di tangannya. Apa yang sedang terjadi di sana? Seberkas cahaya terang melesat melalui panah itu, membutakan seluruh dunia dalam pancarannya. Ziyun dan yang lainnya bergegas ke sini. Namun, mereka berhenti tepat di jalurnya. Mereka bisa merasakan aura yang menyebabkan jantung mereka berdebar kencang. Energi ini mengamuk sekaligus menyeramkan. Raja manusia sialan. Tindakanmu tidak bisa dimaafkan. Hari ini, kami akan membuatmu mati di bawah panah ini. Ketiga wajah di anak panah itu melolong dengan sangat sedih, dan saat ini mereka sangat gelisah karena mereka mengeluarkan suara yang mirip dengan suara hantu yang sedang marah. Terhadap tindakan yang mereka ambil, Lin Fan merasa malu pada mereka. Hek, bukankah mereka terlalu tercela? Kehendak surga dari dunia suci kuno ini terlalu tercela. Tidak disangka itu akan memberi mereka bantuan dengan sangat berani. Bahkan jika ketiga konsul ini meledakkan diri, mereka tidak akan mampu menciptakan kekuatan sebesar itu. Terbukti, semua yang terjadi saat ini adalah karena perbuatan kehendak surga. PSHEW. Saat anak panah itu melesat, suara yang diciptakannya merobek kehampaan dan terdengar ke seluruh dunia. Di bawah kekuatan panah ini, kekosongan itu terus meledak. Namun, meski begitu, Lin Fan tidak takut sedikitpun. Semut pada akhirnya tetaplah semut. Sekalipun kalian mendapat bantuan kekuatan eksternal, hal itu tidak akan memberikan banyak keuntungan bagi kalian. Lin Fan mengulurkan dua jarinya dan menjepitkan panah di antara keduanya ke dalam sandwich. Panah panjang itu sedang hiruk-pikuk saat ini. Ia berjuang keras di bawah kekuatan jari Lin Fan, mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri darinya dan menusuk Lin Fan sampai mati. Seketika, wajah Lin Fan berubah. Namun cahaya menyilaukan lainnya terpancar dari panah panjang itu dan akhirnya terlepas dari genggaman Lin Fan dan mulai melolong liar sekali lagi. Haha, manusia, hari kiamatmu telah tiba. Ketiga konsul ras kuno tertawa terbahak-bahak. Untuk saat ini, mereka telah menunggu sangat lama sekali. Namun, mereka tidak menyangka manusia ini sekuat ini. Jika bukan karena dunia suci kuno yang telah meningkatkan kekuatan mereka, kekuatan gabungan mereka mungkin telah diblokir sepenuhnya oleh manusia ini sendiri. Namun, mereka merasa damai dan percaya diri saat ini. Tidak mungkin manusia ini bisa bertahan hidup saat ini. Kehendak surga tidak terbatas. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dilawan oleh semut dari ribuan ras. Dalam sekejap mata, panah panjang itu menembus tubuh Lin Fan. Namun, segera menghilang setelahnya. Di mana kita? Awalnya, ketiga konsul ras kuno semuanya siap melihat manusia meledak berkeping-keping. Tapi tak disangka mereka tiba-tiba diteleportasi ke tempat yang aneh dan misterius. Inilah surgamu yang sebenarnya. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kamu dapat membunuh surgamu yang sebenarnya hanya dengan sesuatu seperti itu? Lin Fan melayang di dalam firdausnya dan tersenyum dingin. Sialan, bunuh dia. Ketiga konsul itu tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini karena kemarahan mereka meledak. PSHEW. Panah panjang yang memiliki kekuatan tak terbatas ini mulai melesat di sekitar batas surga Lin Fan saat ia meledak untuk membunuh Lin Fan. Lin Fan tetap tenang dan melayang dengan lembut di dalam firdausnya. Melengkungkan jari-jarinya, pohon parasol mistis tiba-tiba menunjukkan kekuatannya ketika cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah ke langit,
melingkar dan melingkari panah panjang ini. Benda apa ini? Kekuatan kita berkurang. Benda ini menyerap energi kita. Kehendak surga. Meledak, meledak. Dibungkus oleh cabang-cabang pohon parasol mistis, panah panjang itu tertancap di udara dan tidak mampu bergerak 1 inci pun. Tepat pada saat ini, sesuatu yang mengejutkan terjadi pada Lin Fan. Tiba-tiba, kekuatan kehendak surga yang mendorong panah panjang ini menghilang di depan matanya, dan diserap habis-habisan oleh pohon parasol mistis. Cabang-cabang pohon parasol mitos mulai bergetar hebat dan berderit keras. Ini sedang mekar. Melihat apa yang terjadi pada pohon parasol mythical miliknya, ekspresi Lin Fan berubah. Sudah lama sekali sejak fenomena aneh seperti itu terjadi pada pohon parasol mistis. Namun, hal yang mengejutkan adalah pohon parasol mistis tiba-tiba menumbuhkan bunga dengan warna-warna cemerlang. Meskipun bunga ini masih sangat muda, Lin Fan tahu bahwa setiap perubahan yang dialami pohon parasol mistis adalah sesuatu yang tidak boleh diremehkan. Gedebuk. Anak panah panjang itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Kilaunya mulai meredup saat kekuatannya perlahan menghilang. Manusia sialan. Kita tidak bisa menerima ini. Kita tidak bisa menerima ini. 3 konsul ras kuno melolong dengan kekuatan terakhir mereka dengan suara bernada tinggi namun lemah. Lambat laun, tidak ada lagi yang tersisa dari suara-suara ini. Ding, selamat, kamu telah membunuh makhluk surgawi tingkat 6. Makhluk hukum ras kuno. Ding, poin pengalaman plus 250.000. Ding, selamat, kamu telah membunuh makhluk surgawi tingkat 6, makhluk hukum ras kuno. Ding, selamat, kamu telah membunuh makhluk surgawi tingkat 6, makhluk hukum ras kuno. Menyerap. Sebagai dewa surgawi tingkat 6, hukum menyatakan makhluk ras kuno, setiap bagian tubuh mereka sangatlah berharga. Surga, tubuh fisik, hukum, dan lain-lain, bahkan sehelai rambut pun mungkin memiliki kekuatan yang sangat besar. Firdaus mereka hancur, tubuh fisik mereka dirusak, dan hukum mereka dipupuk. Bau inti. Seketika, sungai kekuatan raksasa mulai mengalir di dalam surga. Aku mendapat banyak uang kali ini. Lin Fan sangat gembira saat ini. Sepertinya membunuh makhluk ras kuno adalah pilihan terbaik, terutama ketika mereka adalah makhluk yang kuat dalam hal itu. Namun, sangat disayangkan ketiga makhluk ras kuno ini telah meninggalkan tubuh fisik mereka untuk datang dan membunuhnya. Karena itu, semua sumber daya mereka terkuras habis, hanya menyisakan sedikit kekuatan murni yang mereka miliki. Jika ketiga makhluk ras kuno ini tidak mengorbankan tubuh mereka, dia mungkin bisa mendapatkan cincin penyimpanan mereka dan mengambil harta benda mereka. Berdasarkan posisi mereka dalam ras kuno, pasti ada sejumlah harta yang bisa diambil. Namun, keadaannya masih baik-baik saja saat ini. Bagaimanapun juga, surga telah tumbuh lebih kuat. Selain itu, kekuatan tak terbatas di sungai panjang itu juga meresap ke dalam surga, memberi nutrisi pada roh keterampilan dan senjata. Di luar, makhluk ras sucubus mulai merasa cemas saat ini. Mereka bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Namun, saat mereka melihat sosok orang itu, semua orang terkejut. Sosoknya yang mengesankan, wajahnya yang tenang, pria itu adalah Raja Manusia Sialan. Dia baik-baik saja. Adapun 3 makhluk ras kuno lainnya, mereka telah menghilang dari muka dunia. Pada saat ini, Lin Fan tenggelam dalam firdausnya. Perilaku aneh pohon parasol mythical telah menarik perhatiannya. Tak disangka pohon parasol mistis akan mekar dengan sekuntum bunga. Tentu saja, ini harus ada akhirnya. Mungkinkah kehendak surga menjadi alasan di balik semua ini? Namun, bagaimana dia bisa pergi dan mencari kehendak surga untuk mendapatkan lebih banyak energi? Lupakan saja, dia hanya akan puas dengan ini sekarang. Berdasarkan kekuatannya saat ini, tidak mungkin dia bisa keluar begitu saja dan menantang kehendak surga dunia suci kuno begitu saja. Bahkan jika dia bisa, tidak mungkin dia mencarinya sekarang. Fakta bahwa pohon parasol mistis telah berkembang merupakan awal yang baik. Melihat makhluk ras sucubus di bawahnya, Lin Fan tersenyum santai. Pemimpin, Ziyun dan yang lainnya bergegas keluar dari kejauhan. Saat mereka menyadari bahwa pemimpin mereka dan yang lainnya baik-baik saja, mereka menghela nafas lega. Begitu pula sebaliknya, pemimpin ras sucubus merasa lega atas keselamatan Ziyun. Namun,
Pada saat ini, perhatian semua orang kemudian beralih ke sosok di langit ini. Raja Manusia, Lin Fan. Siapa sebenarnya pria ini? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Tapi, saat semua orang mulai menetap, kegelapan pekat menyelimuti langit di kejauhan. Awan hitam bergemuruh seperti ombak besar di lautan saat mereka melintas. Di dalam petak awan hitam ini, sebuah kastil yang menyeramkan terlihat samar-samar. Aura jahat memenuhi seluruh langit dengan gerakannya yang samar. Baik itu binatang purba atau makhluk hidup, semuanya menghalangi jalannya. Astaga, orang merepotkan manakah kali ini? Bab 627, bukankah ini hanya siaran langsung? Lin Fan melihat ke kejauhan saat awan hitam melintasi seluruh tempat. Ini adalah aura yang luar biasa, begitu kuat sehingga menyebabkan orang lain di dekatnya merasa tercekik. Hal ini terutama terjadi pada kastil yang samar-samar tersembunyi di balik awan gelap itu. Itu tampak seperti neraka tersendiri. Di dalamnya, ada lolongan mengerikan dari roh-roh pendendam dan hantu-hantu yang lewat. Dari latar belakang macam apa ini? Saat Lin Fan masih bingung, pemimpin ras Sucubus mengerutkan kening saat wajahnya perlahan dipenuhi rasa ngeri. Lin Fan melihat perubahan dalam ekspresinya dan memahaminya. Pemimpin ras Sucubus mengetahui dari mana mereka berasal. Pemimpin ras Sucubus, siapa mereka? Lin Fan bertanya. Itu adalah istana bergerak Pangeran Aliansi Jahat. Wajah pemimpin itu sangat mengerikan saat ini karena dia menggigil tak terkendali. Dibandingkan dengan makhluk ras kuno sebelumnya, dia tampak lebih takut saat ini. Pangeran Aliansi Jahat. Meskipun Lin Fan tidak tahu siapa orang ini, dia tahu bahwa ada sindikat yang sangat jahat yang dikenal sebagai aliansi jahat. Mungkinkah Pangeran Aliansi Jahat ini adalah seseorang dari aliansi jahat yang sama? Ziyun dan yang lainnya pada awalnya berada dalam suasana kehidupan baru. Namun, pada saat ini, mereka kehilangan rasa takut yang datang. Mereka tahu bahwa Pangeran Aliansi Jahat itu sangat kejam. Banyak makhluk ras Sucubus telah diculik oleh Pangeran Aliansi Jahat ini. Tak lama kemudian, satu-satunya yang dikembalikan dari tubuh mereka hanyalah mayat yang sudah benar-benar kering. Makhluk ras Sucubus tidak tahu bagaimana aliansi jahat menemukan mereka. Setiap kali mereka mengubah markas atau lokasi, entah bagaimana mereka akan ditemukan oleh aliansi jahat ini. Hati mereka sangat ketakutan, seperti burung yang terperangkap dalam sangkar. Tak disangka aliansi jahat akan datang tepat setelah mereka melarikan diri dari kejaran pasukan ras kuno. Raja Manusia Sialan, tolong selamatkan kami. Ziyun mengalihkan pandangannya ke Lin Fan dan terlihat memohon. Raja Manusia di hadapan mereka ini sangat kuat. Jika dia memberikan bantuannya, ras Sucubus mungkin bisa keluar dari sini hidup-hidup. Namun, aliansi jahat sangat kuat di dunia suci kuno. Masing-masing anggotanya adalah makhluk yang sangat kejam dan kejam. Tidak hanya itu, Pangeran Aliansi Jahat ini adalah seseorang yang sangat misterius. Legenda bahkan mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang menguasai sebagian besar aliansi jahat, dengan status yang sangat tinggi dalam sindikat itu. Saat kalian punya kesempatan, kaburlah. Lin Fan melihat ke kejauhan. Namun, penglihatannya malah menjauh dari tempat dia memandang. Dia bisa merasakan perasaan terdeteksi yang melanda dirinya. Sepertinya seseorang sedang mengamatinya dari jauh di belakang. Saat makhluk ras Sucubus mendengar ini, wajah mereka berubah. Mungkinkah sang Raja Manusia tidak bisa menandingi Pangeran Aliansi Jahat? Namun, mengingat kembali metode Pangeran Aliansi Jahat, hal itu bisa dimengerti. Pemimpin ras Sucubus sebelumnya adalah seseorang yang juga tidak setuju dengan praktik jahat Aliansi Jahat. Oleh karena itu, dia melawan mereka dalam perlawanan. Akhirnya, dia dijatuhkan dengan mudah bahkan sebelum dia sempat membalas. Raja Manusia Sialan, kaulah yang harus pergi lebih dulu. Karena kau bukan tandingan mereka, kau tidak perlu mengorbankan hidupmu demi hidup kami. Pemimpin ras Sucubus menghela nafas. Pada akhirnya, mereka masih terlalu lemah. Jadi bagaimana jika mereka bisa melarikan diri sekali saja? Berapa kali lagi hal ini bisa terjadi? Tidak, bukan itu. Meskipun Pangeran Aliansi Jahat mungkin kuat, dia tidak cukup membuatku takut. Hanya saja akan ada keberadaan yang lebih menakutkan yang akan segera menimpa kita. Meskipun Lin Fan cukup gugup di hatinya, dia merasa memiliki kewajiban untuk melakukan ini.
Jika dia tidak menyaksikannya sendiri, kegelisahan dalam hati Lin Fan tidak akan hilang bagaimanapun caranya. Kami bisa tinggal di sini dan membantumu, jawab pemimpin ras Sucubus. Orang yang akan turun sebelum kita nanti harusnya adalah makhluk tertinggi dari ras kuno. Lin Fan menjentikkan jarinya. Seketika, setetes darah segar muncul. Bawalah setetes darah ini bersama kalian. Jaga baik-baik. Saat makhluk ras Sucubus mendengar kata-kata Lin Fan ini, wajah mereka segera berubah. Bahkan napas mereka pun menjadi tergesa-gesa. Makhluk terbaik dari ras kuno. Kata-kata ini mirip dengan kejatuhan surga di depan wajah mereka, membuat mereka lemah dan tidak berdaya. Nyatanya, tangan dan kaki mereka langsung terasa dingin saat mendengar kata-kata tersebut. Jika mereka membandingkan pangeran aliansi jahat dengan makhluk tertinggi dari ras kuno, itu sama saja dengan membandingkan balita dan orang dewasa. Lin Fan telah melihat hari ini datangnya sejak lama. Lagi pula, perilakunya terlalu keterlaluan. Cara dia menghancurkan makhluk ras kuno mirip dengan menghancurkan semut. Kota keputusasaan, Raja Wei yang berdaulat, pasukan ras kuno di tempat rahasia air api, mereka adalah makhluk ras kuno yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini sangat mengancam martabat ras kuno. Tidak mungkin makhluk tertinggi sendiri akan melepaskannya. Dan, karena makhluk ras kuno bukan tandingannya, satu-satunya cara untuk menjatuhkannya adalah dengan muncul secara pribadi dan membekap Lin Fan di dalam buayannya. Jika Lin Fan ingin melarikan diri saat ini, dia bisa melakukannya. Tidak ada yang bisa menghentikannya atau menemukannya. Dengan adanya sistem, Lin Fan bahkan tidak akan membocorkan setetes pun auranya. Terlebih lagi, kemampuan stealth miliknya sangat kuat. Selama dia tidak menjual dirinya sendiri, bahkan makhluk tertinggi dari ras kuno pun tidak akan bisa menemukannya, dan tidak akan punya cara untuk melakukannya. Namun, Lin Fan tahu bahwa Yang Maha Kuasa sangat kuat. Mengenai seberapa kuat dia sebenarnya, Lin Fan tidak tahu. Oleh karena itu, dia harus menyaksikannya sendiri. Sekilas saja sudah cukup. Selama dia bisa menentukan kekuatan pihak lain, dia akan memiliki target untuk diperjuangkan di masa depan. Lanjutkan. Niat bertarung Lin Fan sangat tinggi saat ini saat darahnya mulai bergemuruh di dalam tubuhnya. Makhluk tertinggi dari ras kuno, ini adalah eksistensi paling kuat di seluruh dunia suci kuno. Benar, dia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melawannya sekarang. Tapi, jika dia tidak punya keberanian untuk menghadapinya, itu terlalu pengecut. Raja manusia, tolong berbalik. Ziyun angkat bicara. Mengapa? Lin Fan bertanya dengan bingung. Mengambil napas dalam-dalam, dia berbalik dan tersenyum sambil bertanya. Ziyun bertepuk tangan. Seketika, layar cahaya muncul di depan wajahnya. Itu seperti kamera yang merekam segala sesuatu di depan wajahnya. Setelah itu, telapak tangan Ziyun menari, menyebabkan layar cahaya ini hancur menjadi beberapa bagian yang terbang ke segala arah. Apa itu? Lin Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah tirai cahaya cermin, sebuah keterampilan bawaan dari ras Sucubus. Aku menyebarkan titik-titik cahaya ini ke seluruh penjuru dunia suci kuno sehingga semua makhluk hidup dapat menerimanya. Dari sana, mereka kemudian dapat menyaksikan semuanya. Itu terjadi saat ini. Tindakan muliamu harus diketahui oleh setiap makhluk hidup di dunia suci kuno, dan diukir dalam hati kami seumur hidup. Lagi pula, kamu adalah orang ke-6 yang berani menghadapi keberadaan seperti itu, sebagai makhluk tertinggi dari ras kuno. Pada saat ini, hati Lin Fan melonjak kegirangan sesaat. Tidak kusangka ada sesuatu seperti itu di tempat ini. Bukankah ini sama dengan siaran langsung? Tidak kusangka dunia suci kuno akan memiliki sesuatu secanggih ini. Namun, memikirkan tentang bagaimana dia akan muncul di hadapan semua makhluk hidup di dunia suci kuno, Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk sedikit merapikan dirinya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tidak peduli apa, dia harus tampil lebih rapi. Seketika, titik cahaya terang itu tersebar ke seluruh dunia. Di suatu tempat yang jauh di kejauhan, makhluk dari ribuan ras melihat titik cahaya ini dan meraihnya di tangannya. Seketika, sebuah gambar muncul di hadapannya. Pada gambar itu adalah Lin Fan dan makhluk ras Sucubus. Dalam kekacauan yang terjadi saat Raja Manusia menyelamatkan ras Sucubus dari cengkeraman pasukan ras kuno, dia membunuh makhluk ras kuno yang tak terhitung jumlahnya.
Pangeran aliansi jahat telah tiba. Dan tak lama kemudian, makhluk tertinggi dari ras kuno akan turun ke tempat ini juga. Awalnya, makhluk dari ribuan ras ini ingin menekan titik terang ini menjadi ketiadaan. Namun, saat dia mendengar pengumuman itu, dia membeku. Makhluk tertinggi dari ras kuno. Kata-kata ini seperti iblis di hati setiap makhluk dari ribuan ras di luar sana. Itu sudah cukup untuk membuat seseorang merinding, menyebabkan mereka menggigil tak terkendali. Beberapa makhluk dari ribuan ras yang pernah diselamatkan oleh Lin Fan dari kota keputusasaan kini telah memasuki beberapa sekte yang berbeda. Sekte naga kuno yang sunyi. Makhluk dari ribuan ras yang pernah diselamatkan oleh Lin Fan hanya menjalani hari-harinya dengan santai saat ini. Memikirkan kembali hari-harinya yang tersiksa di kota keputusasaan, dia dapat dengan mudah menghargai kebebasan dan kehidupan tanpa beban saat ini. Namun, pada saat ini, titik cahaya kecil yang terang jatuh perlahan dari langit. Makhluk yang menangkap titik cahaya ini di tangannya saat layar langsung muncul. Saat itu, ekspresinya berubah. Saat dia mendengar pengumuman dari dalam, telinganya memerah karena kegembiraan. Semuanya, cepat kemari. Raja manusia sialan itu akan berhadapan dengan salah satu makhluk terhebat dari ras kuno sekarang. Makhluk hidup ini adalah seseorang dari ras naga. Oleh karena itu, suaranya sangat kuat. Terutama pada saat ini, suara gemuruh itu menggemparkan saat bergetar ke segala arah. Saat anggota sekte naga kuno sunyi mendengarnya, mereka langsung tidak senang dengan gangguan ini. Namun, konteks suara gemuruh membuat wajah mereka segera berubah saat mereka bergegas dari segala arah. Raja manusia sialan, Lin Fan. Ini adalah nama yang mereka kenal. Bagaimanapun, ini adalah idola hati mereka, idola yang berani berhadapan langsung dengan ras kuno itu sendiri. Bab 628, terlalu buruk bagi Pangeran Aliansi Jahat. Di distrik yang dikuasai oleh makhluk yang maha utuh, kejam, sebagian besar makhluk dari ribuan ras yang menjalani kehidupan pada nafas terakhir mereka terpaksa bersembunyi di tempat yang sangat rahasia. Raja manusia sialan. Siapa sebenarnya orang ini? Tak disangka dia berani berhadapan dengan makhluk tertinggi dari ras kuno. Pada saat ini, di Sangrila yang sangat terpencil terdapat makhluk dari ribuan ras yang pernah diselamatkan oleh Lin Fan. Secara kebetulan, dia menemukan Sangrila ini. Para anggota Sangrila ini juga dengan baik hati menerimanya, mengizinkannya tinggal di tempat ini dan menjadi salah satu dari mereka. Karena kekuatan pribadinya tidak terlalu buruk, dia kemudian mengambil peran sebagai guru di tempat ini untuk menyebarkan ilmu bela diri kepada anak-anak yang lahir di sini. Saat ini di dalam gubuk kayu, dia sedang menjelaskan sesuatu dengan senyuman di wajahnya. Guru, apakah Raja Manusia Sialan itu benar-benar sekuat itu? Kami pikir guru kami adalah yang terkuat. Seorang anak dari ras tanduk bertanya dengan polos. Haha, tentu saja akulah yang terkuat di hati kalian. Namun, aku ingin kalian tahu kalau Raja Manusia Sialan itu jauh lebih kuat dariku. Wow, aku benar-benar ingin tahu seperti apa rupa Raja Manusia Sialan itu. Tepat pada saat ini, titik cahaya terang melintas. Pria itu menangkapnya dengan telapak tangannya. Dia tahu bahwa ini adalah keterampilan bawaan dari makhluk ras sucubus. Biasanya, tidak banyak gunanya. Namun, setiap kali ras sucubus mengadakan upacaranya sendiri, mereka akan selalu memancarkan titik cahaya terang tersebut agar makhluk dari ribuan ras dapat mengamati dan menyaksikan. Mungkinkah ini semacam upacara sekali lagi? Namun, saat dia menangkap titik cahaya terang dan mengamati dengan tangannya, wajahnya langsung berubah menjadi ekspresi hormat. Teman-teman, lihat, itu adalah Raja Manusia, Lin Fan. Dia berseru dengan penuh semangat. Anak-anak di sekitarnya mulai heboh dan mereka melihat ke layar cahaya dengan rasa ingin tahu. Tidak kusangka dia berani bertarung keras kepala dengan makhluk tertinggi dari ras kuno. Pria ini memang idolaku. Pada saat ini di hutan terpencil lainnya, Partai Adil sedang menjalani misi lain kali ini. Untuk menyelamatkan makhluk dari ribuan ras, mereka telah menghabiskan banyak upaya setiap saat. Namun akibatnya, mereka juga kehilangan anggota yang cukup banyak. Meski cukup menyayat hati, ini adalah proses yang tidak dapat mereka lakukan tanpanya. Pemimpin, itu dia, itu Lin Fan. Dia akan melawan ras makhluk tertinggi dari zaman kuno.
Apa? Semua orang dari partai benar menjatuhkan semua yang ada di tangan mereka dan mengelilinginya, memperhatikan dengan seksama tanpa mengeluarkan satu suara pun. Di dalam Sekte Awan, Grandmaster, ini buruk. Lin Fan akan bertemu dengan ras makhluk tertinggi dari zaman kuno. Meng Hengtian berseru dengan cemas. Saat Grandmaster Yun mendengar kata-kata ini, wajahnya langsung berubah. Bukankah ini hanya mencari kematian? Namun, ketika dia melihat sosok di layar cahaya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas jengkel. Lin Fan berdiri di sana, wajahnya tenang saat ini. Kalian harus pergi dulu. Tinggal di sini saat ini adalah sesuatu yang dilakukan Lin Fan dengan sukarela. Meskipun bertatap muka dengan ras makhluk Utmos kuno tidak diragukan lagi merupakan tindakan mencari kematian, dia tahu bahwa dia harus melihat makhluk Utmos sekali setidaknya untuk memastikan kekuatannya. Adapun pangeran aliansi jahat itu, Lin Fan tidak terlalu peduli dengan orang itu. Yang bisa dia katakan hanyalah, sialnya orang ini. Makhluk ras sucubus memandang Lin Fan saat perasaan kagum muncul di hati mereka. Sebenarnya kita semua bisa pergi bersama. Zi Yun menawarkan. Dia tahu bahwa Raja Manusia di hadapannya ini benar-benar kuat. Namun, ras makhluk tertinggi dari kuno terlalu kuat. Pria ini jelas bukan tandingannya. Tidak apa-apa, makhluk tertinggi dari ras kuno selalu merahasiakannya selama ini. Faktanya, bahkan makhluk dari ribuan ras tidak mengetahui seberapa kuat makhluk tertinggi itu. Sejak aku naik ke dunia suci kuno, aku telah diintimidasi oleh ras kuno sepanjang waktu. Tentu saja, aku harus melawan hal ini. Hari ini, aku akan melihat apa yang disebut makhluk Utmos ini. Meskipun aku mungkin bukan tandingannya, dia akan melakukannya pasti harus mengeluarkan usaha jika dia benar-benar ingin membunuhku. Jawab Lin Fan. Jika kamu tahu bahwa kamu bukan lawannya, mengapa kamu bersikeras untuk tetap tinggal? Pemimpin ras sucubus bertanya, tidak dapat memahami maksudnya. Jika dia tahu bahwa dia jelas akan kalah, mengapa dia bersikeras untuk tetap di sini? Itu karena aku ingin mengetahui seberapa kuat ras makhluk tertinggi dari zaman kuno ini. Selama aku mengetahui kekuatannya, maka aku akan memiliki harapan untuk mengetahui bahwa aku dapat membunuh makhluk tertinggi ini suatu hari nanti. Lin Fan menjawab dengan tenang. Lin Fan marah dengan semua ini. Memikirkan bahwa satu ras makhluk paling kuno bisa bertindak begitu sombong dalam segala hal. Jika dia bisa mengetahui siapa pihak lain itu dan dengan bantuan sistem, dia pasti bisa membunuh pihak lain melalui informasi itu. Terlebih lagi, siapa yang tahu jika sesuatu yang baik akan muncul dari pertemuan nanti. Itu juga bukan hal yang mustahil untuk dikatakan. Meski peluangnya kecil, namun tidak sepenuhnya nihil. Cepat pergi. Jangan tinggal di sini lebih lama lagi. Pangeran aliansi jahat juga akan segera tiba. Saat dia tiba di sini, aku mungkin tidak bisa menahannya. Lin Fan melanjutkan. Hati-hati di jalan. Makhluk ras sucubus tidak ragu-ragu. Seketika, mereka menghilang dari tempatnya dan berlari ke kejauhan. Pada saat ini, di ujung jauh istana awan hitam, duduklah seorang pria berjubah merah, dengan sikap yang tinggi dan perkasa. Dia dikelilingi oleh sekumpulan gadis-gadis cantik. Semua gadis ini sangat genit, karena mereka membelai setiap bagian tubuh pria ini. Pria ini menyeringai jahat. Tangannya yang putih dan bersih itu juga membelai gadis-gadis yang berdiri di sampingnya. Ketika dia mengerahkan lebih banyak kekuatan, gadis-gadis ini mulai mengerang dengan nada rendah ke sekeliling. Pangeran, makhluk ras sucubus telah melarikan diri. Seorang bawahan melaporkan sambil bersujud di tanah. Lari. Kemana mereka bisa lari? Tak disangka makhluk ras kuno itu berani mencuri mainan pangeranmu di sini. Alasan mengapa pangeranmu bergegas ke sini adalah agar makhluk ras kuno menyerahkan mainanku. Tak kusangka makhluk-makhluk ras sucubus ini punya kemampuan untuk bisa melarikan diri sendiri. Dan sekarang, mereka berpikir untuk melarikan diri dari pangeranmu di sini sekali lagi. Apakah mereka benar-benar berpikir pangeranmu adalah seseorang yang mereka bisa melarikan diri dengan begitu mudah? Pangeran aliansi jahat terkekeh. Pangeran, bagaimana makhluk-makhluk ras sucubus itu bisa dibandingkan dengan kita? Siapa yang tahu? Mungkin, alasan mengapa mereka dilepaskan adalah karena makhluk-makhluk ras kuno bosan bermain-main dengan mereka.
Seorang gadis di samping Pangeran Aliansi Jahat berkata dengan nada cemburu. Hah, saat Pangeran Aliansi Jahat mendengar ini, dia tersenyum aneh. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa pangeranmu di sini telah dikhianati? Pangeran, kamu nakal sekali. Saat gadis itu mendengar ini, dia terlihat ketakutan. Segera, dia menepuk dada sang pangeran dan mencoba tertawa. Hah, apa yang kamu tertawakan? Pangeran Aliansi Jahat mengulurkan telapak tangannya dengan jari terentang. Seketika, gadis itu dipaksa dalam posisi berlutut di depan lututnya. Lampu merah terang menyala, dan dia segera berubah menjadi mayat kering. Apakah menurutmu kamu adalah seseorang yang bisa menyerang pangeranmu di sini? Pangeran Aliansi Jahat menghancurkan mayat ini saat dia berkata dengan nada muram. Gadis-gadis di sekitarnya bergidik dingin. Segera, mereka mulai melayani Pangeran Aliansi Jahat dengan lebih bersemangat. Kejar mereka, kejar lebih keras. Mereka ingin lari. Kita lihat apakah mereka punya kemampuan untuk melakukannya. Perintah Pangeran Aliansi Jahat. Ya, Pangeran. Bawahan ini menundukkan kepalanya dengan hormat. Namun, pada saat ini, seluruh istana mulai bergetar. Awan hitam yang mengelilingi istana terbelah oleh kilatan cahaya terang. Siapakah yang berani menghalangi pangeranmu di sini? Pada saat ini, wajah Pangeran Aliansi Jahat segera berubah saat dia bangkit dari tempat duduknya. Wajahnya sangat dingin saat ini dan matanya dipenuhi amarah yang membara. Tidak disangka akan ada seseorang yang tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Pangeran, ada makhluk hidup yang menghalangi jalan kita. Bagus, bagus. Pergilah ke sana dan periksa siapa yang punya nyali untuk menahan istana pangeranmu di sini. Pangeran Aliansi Jahat melemparkan jubahnya ke samping dan melangkah keluar. Saat dia melangkah keluar, gadis-gadis di belakangnya sepertinya telah kehilangan seluruh esensi, semangat, dan vitalitas dalam tubuh mereka saat mereka berubah menjadi mayat kering. Metodenya kejam dan jahat. Tubuhnya diisi kembali dengan mencuri inti orang lain yang dia temui. Bab 629, tidak disangka itu akan sekecil ini. Sejujurnya, Lin Fan adalah seseorang yang memiliki dendam terhadap orang kaya. Hal ini terutama terjadi pada Pangeran Aliansi Jahat ini. Pada awalnya, dia tidak memperhatikannya sama sekali. Namun, ketika istana awan hitam terbang di atas kepalanya, Lin Fan menyadari bahwa istana awan hitam ini adalah senjata Dao kelas atas. Ini adalah orang terkaya yang pernah ditemui Lin Fan sejauh ini. Kekayaan macam apa yang harus dimiliki oleh makhluk dari ribuan ras agar mereka dapat memiliki senjata Dao di tangan mereka? Tentu saja, mungkin hanya segelintir dari mereka yang mampu membelinya. Bagaimanapun, makhluk dari ribuan ras tidak dapat membuat senjata sendiri. Jika mereka menginginkan harta karun, mereka harus merebutnya dari rahang makhluk ras kuno. Tidak disangka Pangeran Aliansi Jahat akan mengendarai senjata Dao kelas atas saat ini. Ini berarti Aliansi Jahat pasti cukup kuat. Makhluk ras Sucubus telah meninggalkan tempat ini. Tentu saja, Lin Fan tidak bisa membiarkan Pangeran Aliansi Jahat mengejar mereka. Oleh karena itu, dia menggunakan satu kehendak pedang untuk membelah awan hitam yang menyelimuti istana ini secara instan, memperlihatkan bentuk sebenarnya dari istana ini. Gambaran dari keterampilan bawaan ras Sucubus dikirimkan ke mata makhluk dari ribuan ras. Saat istana muncul di depan mata mereka, semua makhluk terkejut. Nama terkenal dari Pangeran Aliansi Jahat ini cukup mengejutkan beberapa makhluk dari ribuan ras. Tidak hanya dia kuat, metodenya juga kejam. Hal yang paling menegangkan adalah Pangeran Aliansi Jahat ini hanya akan menargetkan wanita. Tidak hanya itu, dia akan menyedot mereka ke dalam mayat kering setiap saat. Metode-metode ini terlalu kejam, dan tak disangka Raja Manusia akan melangkah maju dan menghentikan Pangeran Aliansi Jahat yang menghalangi jalannya. Hati mereka dipenuhi dengan harapan. Mereka ingin Raja Manusia membunuh Pangeran Aliansi Jahat ini secara brutal. Siapakah yang berani menghalangi jalan pangeranmu di sini? Pada saat ini, pintu istana yang bersinar keemasan itu terbanting terbuka. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul darinya, menyebabkan langit bermandikan air dan dipenuhi kelopak bunga yang mengambang. Pangeran Aliansi Jahat, yang mengenakan jubah merah, keluar dari sana dengan flamboyan. Dia berdiri tegak di kehampaan dan menatap Lin Fan. Apakah kamu yang menghalangi jalan pangeranmu di sini?
Pangeran aliansi jahat bertanya dengan tegas. Matanya yang jahat sedang memeriksa Lin Fan sekarang. Dia tidak tahu latar belakang makhluk hidup di sini. Tidak disangka dia berani menyerang istananya. Apakah orang ini lelah hidup? Lin Fan melirik sekilas ke arah pangeran aliansi jahat. Surgawi tingkat 7, semua dalam satu keadaan. Kuat? Memang sangat kuat. Bahkan raja yang berdaulat Wei bukanlah tandingannya. Namun, jenis kekuatan inilah yang akan memberinya keberanian untuk mengejar ras kuno dan meminta makhluk ras sucubus kembali. Meskipun sudah diketahui secara luas bahwa ras kuno adalah penguasa dunia suci kuno, terus terang saja, kekuatan masih ada sebelum itu. Pangeran aliansi jahat memiliki senjata Dao kelas atas. Oleh karena itu, kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh makhluk surgawi tingkat 7, semua dalam satu. Lin Fan tidak menghentikan pandangannya pada pangeran aliansi jahat. Sebaliknya, ia masih terlempar jauh ke belakang. Dia bisa merasakan aura menembus kehampaan dan menuju ke arahnya dengan cepat. Jantung Lin Fan berdebar sangat cepat saat darah segar di tubuhnya bergemuruh. Makhluk tertinggi dari ras kuno, kejam. Ini adalah karakter yang sangat mengerikan. Dia begitu kuat sehingga dia bisa membuat marah orang. Hati Lin Fan sangat gugup saat ini. Namun, pada saat ini, jalan ini adalah sesuatu yang dipilih olehnya. Bahkan jika dia ditipu, dia harus menanggungnya. Alasan mengapa dia menyerahkan setetes darahnya kepada makhluk ras sucubus adalah agar dia bisa meninggalkan jalan terakhir untuk dirinya sendiri. Bahkan jika dia benar-benar dipukuli hingga babak belur oleh ras makhluk tertinggi dari kuno, dia masih bisa melalui kelahiran kembali melalui darah. Pangeranmu di sini menanyakan sebuah pertanyaan padamu. Apakah kamu tuli? Pangeran aliansi jahat sedang marah saat ini. Dia menyadari bahwa makhluk hidup ini mengabaikannya. Orang ini sama sekali tidak memberinya rasa hormat sama sekali. Siapa dia? Dia adalah pangeran aliansi jahat yang berdarah. Dia adalah eksistensi yang menguasai hampir semua orang. Tidak hanya itu, kondisi budidayanya juga menghancurkan bumi. Bahkan di dunia suci kuno, dia adalah eksistensi yang hanya bisa digambarkan sebagai sosok yang sombong. Dia memerintah atas semua semut dari ribuan ras. Dengan satu gagasannya, dia bisa dengan mudah mengambil nyawa mereka jika dia mau. Tapi, tak kusangka ada makhluk hidup yang mengabaikannya saat ini. Bagaimana ini tidak membuatnya marah seperti ini? Semua makhluk hidup yang berada di sekitar dan menonton layar saat ini bisa merasakan perut mereka mual. Ya, memang benar pangeran aliansi jahat itu kuat. Namun, semua itu tidak akan menjadi masalah setelah ras makhluk paling kuno tiba. Pangeran aliansi jahat ini bertindak sangat berani saat ini. Namun, dengan cara inilah dia akan mati secara tragis di sini. Itu sudah pasti. Pernahkah kalian melihat bagaimana Raja Manusia Sialan itu mengabaikannya? Sudah jelas bahwa orang yang akan datang nanti pastilah makhluk tertinggi dari ras kuno. Raja Manusia Sialan itu baru saja mengakui dengan mulutnya sendiri bahwa dia bukanlah tandingan ras makhluk tertinggi dari ras kuno. Lalu, mengapa dia memilih untuk menunggu di sini hingga kedatangan makhluk tertinggi? Petik 2. Bukankah Raja Manusia Sialan itu sudah menjawabnya? Motifnya adalah untuk memeriksa wajah asli dan kekuatan ras makhluk tertinggi dari zaman kuno. Apakah ada di antara kalian yang tahu betapa kuatnya makhluk tertinggi dari ras kuno? Pada saat ini, semua sekte dan seluruh Sangrila mulai berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Mereka semua tahu bahwa kejadian hari ini akan menjadi penambah semangat. Namun, hal yang mengkhawatirkan mereka adalah jika Raja Manusia tidak bisa menandingi Sang Maha Kuasa. Bagaimana dia bisa mempertahankan hidupnya di kemudian hari? B** Cingan Sialan. Pangeran aliansi jahat tidak tahan lagi. Seketika, dia melesat turun dari atas istananya dan langsung menuju Lin Fan untuk membunuh. Tidak kusangka kamu akan mengadili kematian seperti itu. Karena itu masalahnya, pangeranmu di sini akan mengabulkan itu padamu. Pangeran aliansi jahat meraih dengan tangannya. Seketika, tangan berlumuran darah itu berubah menjadi sekumpulan tulang putih. Di bawah pancaran cahaya terang, ia memancarkan sinar cemerlang seolah siap menembus segalanya. Lin Fan berdiri di sana tanpa bergerak sedikit pun. Dia sama sekali tidak peduli dengan serangan pangeran aliansi jahat. Pada saat ini, dia hanya memikirkan tentang makhluk tertinggi dari ras kuno.
Tidak ada hal lain yang penting dalam menghadapi hal itu. Pergi ke neraka, dentang. Cengkeramannya yang seperti cakar mendarat di dada Lin Fan. Namun, seolah-olah baru saja menabrak pelat logam, terdengar suara dering. Lin Fan mengusap tangannya dan langsung mengaktifkan bare nudity. Dalam sekejap mata, Pangeran Aliansi Jahat menyadari bahwa tubuhnya terasa dingin, dan nugetnya menerima embun beku yang penuh kasih dari angin sejuk di luar. Di saat yang sama, Pangeran Aliansi Jahat sangat tidak percaya bahwa keahliannya tidak akan berpengaruh sama sekali setelah mendarat di tubuh pihak lain. Faktanya, pihak lain bahkan tidak bergeming sedikit pun. Ini sama sekali tidak masuk akal bagi Pangeran Aliansi Jahat. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia menundukkan kepalanya dan menyadari bahwa tidak ada sehelai benang pun yang tersisa di tubuhnya. Wajahnya berubah sangat mengerikan. Saat makhluk dari ribuan ras yang sedang menonton layar cahaya melihat ini, mereka hampir mengeluarkan seteguk darah dari mulut mereka. Tidak kusangka semuanya akan menjadi seperti itu. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa pertempuran yang menakutkan pasti akan terjadi antara Raja Manusia dan Pangeran Aliansi Jahat. Namun mereka tidak menyangka hal-hal akan berubah secara dramatis. Haha, lihat donger kecil Pangeran Aliansi Jahat itu. Betapa kecilnya itu. Jika aku tidak melihat lebih dekat, aku bahkan tidak akan bisa menceritakannya sama sekali. Aku khawatir Pangeran Aliansi Jahat belum mengetahui bahwa makhluk ras Sucubus menggunakan kemampuan bawaan mereka untuk mengirimkan semua gambar ini kepada kita dari ribuan ras, bukan? Keterampilan Raja Manusia sialan itu sangat kuat. Lin Fan berbalik untuk melihat Pangeran Aliansi Jahat. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dengan lembut, tidak kusangka ukurannya akan sekecil ini. Sebagai seorang pria, tidak mungkin Pangeran Aliansi Jahat bisa menanggung penghinaan seperti itu. Beraninya kamu memperlakukanku seperti itu. Namun, biarlah. Selama aku membunuhmu di sini hari ini, tidak akan ada orang lain yang mengetahui hal ini. Ini adalah titik lemah bagi Pangeran Aliansi Jahat. Tidak ada orang lain yang pernah mengetahui hal ini, bahkan gadis-gadis yang ada di sekitarnya pun tidak. Itu karena saat mereka mengetahuinya, saat itulah mereka diubah menjadi mayat yang mengering. Satu-satunya cara agar orang lain tidak mengetahuinya adalah dengan tidak adanya hal itu sejak awal. Bisakah kamu melihat apa itu? Lin Fan menunjuk dengan jarinya ke titik terang yang melayang di langit. Tiba-tiba, itu terbuka menjadi layar. Di layar ini adalah keadaan Pangeran Aliansi Jahat saat ini. Hadiah bawaan dari ras Sucubus. Saat Pangeran Aliansi Jahat melihat gambar ini, wajahnya berubah dan tampak sangat mengerikan. Ya, saya kira makhluk dari ribuan ras pasti sudah mengetahuinya sekarang. Jawab Lin Fan. Kamu B***STARD. Karena itu masalahnya, aku harus membunuh setiap makhluk hidup dari ribuan ras yang sedang menonton ini sekarang. Wajah Pangeran Aliansi Jahat terlihat mengancam saat ini dan matanya bersinar dengan niat membunuh yang tak terbatas. Saya rasa Anda tidak memiliki kesempatan itu lagi. Sebentar lagi, makhluk tertinggi dari ras kuno akan tiba di sini, dan saya kira Anda harus mati di sini. Lin Fan menjawab dengan acuh tak acuh. Makhluk tertinggi dari ras kuno. Wajah Pangeran Aliansi Jahat berubah sesaat. Namun, tak lama kemudian, ia tertawa terbahak-bahak, dasar sialan. Beraninya kau tetap mencoba menipuku. Bagaimana mungkin makhluk tertinggi dari ras kuno bisa tiba di sini? Ini adalah kebohongan yang bahkan anak berusia 3 tahun pun tidak akan melakukannya. Aku tidak percaya sama sekali. Tak kusangka kamu bisa melontarkan omong kosong seperti itu. Dia di sini. Saat ini, wajah Lin Fan membeku. Tubuhnya terangkat tegak saat aura melonjak ke surga. Di saat yang sama, wajah Pangeran Aliansi Jahat berubah saat dia melihat ke kejauhan. Ekspresi awalnya yang marah menjadi pucat pasi. Dia bergumam tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bab 630, jangan lupa merampok bahkan di ambang kematian. Hari ini, hal itu benar-benar akan menjadi nyata. Hati kecil-kecil Lin Fan berdebar kencang saat ini. Jika itu orang lain, mereka mungkin sudah ketakutan setengah mati sekarang. Bahkan jika itu adalah Lin Fan, dia sekarang mulai menggigil tak terkendali. Meski begitu, ini adalah antisipasi yang menggetarkan. Terus terang,
Ini adalah jenis kegugupan yang akan didapat seseorang ketika akhirnya bertemu dengan bos raksasa yang jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Saat Lin Fan melihat bagaimana keadaan Pangeran Aliansi Jahat saat ini, dia bingung. Bukankah reaksi orang ini agak berlebihan? Tuan Yang Maha Tinggi, tolong ampuni aku. Entah bagaimana, Pangeran Aliansi Jahat sedang berlutut di tanah sekarang. Tidak hanya itu, dia bahkan tidak mengenakan sehelai pakaian pun di tubuhnya, dan hanya bersujud dengan marah tanpa henti. Suara dentuman Pangeran Aliansi Jahat yang terus-menerus menyebabkan tanah yang kokoh tampak seolah-olah akan hancur entah bagaimana caranya. Saat ini, seluruh kepala Pangeran Aliansi Jahat sudah dipenuhi darah. Mengingat kekuatannya sebagai Dewa Surgawi level 7, keadaan semua dalam satu, bahkan jika dia menghancurkan seluruh dunia Sein kuno hingga berkeping-keping dengan cooldown-nya, itu seharusnya tidak menyebabkan sedikit pun kerusakan pada tubuhnya. Namun, tidak mungkin dia berani menggunakan kekuatannya untuk melindungi tubuh fisiknya saat ini. Bagaimanapun, ini adalah makhluk tertinggi dari ras kuno yang mereka bicarakan. Pangeran Aliansi Jahat benar-benar terperangah saat ini. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa makhluk tertinggi dari ras kuno tiba-tiba turun ke tempat ini? Dia bahkan tidak akan mulai meragukan bahwa momentum mengerikan yang muncul bukanlah berasal dari ras makhluk tertinggi dari zaman kuno. Lagi pula, dia telah melihat sepasang mata yang memandang rendah seluruh dunia dari momentum yang mendekat. Itu adalah kekuatan yang hanya bisa ditemukan dari ras makhluk Utmos kuno. Tuhan yang terbaik, tolong luangkan hidupku. Tolong saya, tolong. Pangeran Aliansi Jahat adalah seseorang yang sangat angkuh dan sombong. Namun, pada saat ini, kesombongan akan menguntungkannya. Selama dia bisa hidup, itulah kebenaran sebenarnya. Semua makhluk dari ribuan ras yang mengelilingi layar cahaya saat ini menahan napas dalam keheningan. Bagi semua makhluk ini adalah pertama kalinya mereka melihat makhluk tertinggi dari ras kuno. Meskipun Sang Maha Tinggi sendiri belum muncul, sepasang mata di kejauhan itu sudah cukup untuk membuat jantung mereka berdebar kencang. Beberapa makhluk pengecut dari ribuan ras sudah mulai gemetar ketakutan. Adapun Pangeran Aliansi Jahat yang bersujud tanpa henti, mereka sudah lama melupakannya. Lagi pula, satu-satunya hal yang mereka khawatirkan saat ini tidak lain adalah makhluk tertinggi dari ras kuno. Di suatu tempat di kedalaman ruang dan waktu, di dalam tempat yang tampak seperti neraka. Tuan Istana, Sang Pangeran telah bertemu dengan makhluk tertinggi dari ras kuno. Pada saat ini, seorang bawahan yang mengenakan baju besi hitam pekat melaporkan dengan cemas. Apa? Di atas tahta permata itu duduk sesosok tubuh yang diselimuti kabut hitam. Meski wajahnya tidak terlihat jelas bahwa dia sangat terkejut dengan berita tersebut. Bagaimana mungkin anakku bisa bertemu dengan ras makhluk tertinggi dari zaman kuno? Saat ini, sosok itu melompat berdiri. Namun, dia terjatuh kembali ke kursinya karena tidak berdaya. Awalnya, senjata dao tingkat atas dari Pangeran Aliansi Jahat itu melayang dengan lembut di langit. Namun, saat roh senjata di dalam merasakan aura yang sangat hebat ini, ia langsung mendarat di tanah. Mengambil wujud seorang pria berjubah hitam, ia mulai bersujud di tanah dengan marah seperti yang dilakukan Pangeran Aliansi Jahat saat ini. Aura yang luar biasa. Lin Fan berdiri di sana saat tubuhnya menggigil tak terkendali. Bukan karena dia takut, hanya saja aura ini terlalu menekannya seperti gunung raksasa, membuatnya tak berdaya untuk melawan. Tuan, Yang Maha Kuasa sedang mendekat. Anda harus berhati-hati. Si Guang adalah orang yang paling akrab dengan Yang Maha Esa. Ini adalah aura yang dia derita selama 1000 tahun. Setiap kali dia merasakan aura ini, itu merupakan bentuk siksaan baginya. Tuan, keluarkan aku. Biarkan Raja Pelatihmu berduel dengannya selama 300 ronde dan suruh dia dijinakkan di bawah perawatan terapi elektrokonvulsifku. Raja Pelatih Guntur berteriak dengan penuh semangat. Melihat ekspresi gembira di wajah Raja Pelatih Guntur, Lin Fan juga jengkel. Siapa yang memberinya kegigihan seperti itu? Orang ini menjadi sangat tergila-gila memikirkan bisa berlatih sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak repot-repot memeriksa kekuatan pihak lain, bukan? Lin Fan memandang ke kejauhan dengan tatapan terpaku. Dia bertekad untuk memverifikasi kekuatan ras makhluk kuno.
Raja Manusia Sialan, Lin Fan. Jadi, kamu adalah semut baru, iya. Namun, karena kamu telah membunuh beberapa juta makhluk ras purba milikku, aku akan membuatmu mati di sini hari ini. Bahkan sebelum makhluk tertinggi dari ras kuno tiba, suaranya dibawakan terlebih dahulu. Suara ini mirip dengan guntur, menggelegar dan menyebabkan seluruh dunia bergemuruh karena kekuatannya. Faktanya, seolah-olah kekosongan itu bahkan tidak mampu menahan gelombang kekuatan ini, kekosongan itu mulai pecah terus-menerus. Satu suara yang bisa menyebabkan kekosongan terkoyak, kekuatan semacam ini terlalu mengerikan. Melihat adegan ini, Lin Fan mau tidak mau mengakui bahwa dia masih jauh dari level ini. Makhluk tertinggi dari ras kuno tidak pantas mendapatkan namanya. Meskipun aura ini cukup kuat, bukankah seharusnya dia muncul begitu saja? Jika dia keluar dan membunuh yang mulia begitu saja, maka yang mulia akan, baiklah, mengaku kalah. Tapi sekarang setelah sekian lama berlalu dan dia masih bersembunyi, apakah dia juga mencoba melakukan tindakan omong kosong? Lupakan, dia bisa keluar sesuai keinginannya. Anda benar-benar sudah selesai menjadi penonton di sini. Pada saat ini, Lin Fan mengalihkan pandangannya ke Pangeran Aliansi Jahat dan menyeringai sejenak. Pangeran Aliansi Jahat benar-benar hancur di dalam hatinya saat ini. Saat makhluk tertinggi dari ras kuno berbicara, dia menjadi semakin panik. Ketakutan, rasa takut yang belum pernah dia alami sebelumnya masuk ke dalam pikiran Pangeran Aliansi Jahat. Pangeran Aliansi Jahat, berapa lama lagi kamu akan melakukan kau tahu? Lin Fan datang ke hadapan Pangeran Aliansi Jahat dan tersenyum. Kamu, jangan bicara padaku sekarang. Sekarang setelah makhluk tertinggi dari ras kuno ada di sini, kita semua akan mati. Jangan berdiri di sampingku. Pada saat ini, Pangeran Aliansi Jahat tidak berminat untuk bertindak berani dan arogan. Bahkan pidatonya pun mulai terbata-bata. Kamulah yang membawa El Lord Utmos Being ke sini. Jangan menyeretku ke dalam hal ini. Tolong pergi. Aku mohon. Tolong pergi. Pangeran Aliansi Jahat tidak pernah membayangkan bahwa akan tiba saatnya dia akan diseret ke dalam masalah oleh manusia. Tidak ada orang lain di tempat ini saat ini. Oleh karena itu, selain orang ini, siapa lagi yang bisa menjadi Raja Manusia yang disebutkan oleh Yang Maha Kuasa? Kebencian. Kenapa dia harus memilih waktu seperti itu untuk muncul di tempat ini? Tidak bisakah dia terlambat sedikit saja? Kalau saja dia sampai terlambat, dia tidak akan bertemu dengan Tuhan Yang Maha Esa seperti ini. Cincinmu itu kelihatannya lumayan bagus, iya. Bagaimana kalau kamu melewatkannya? Lin Fan melihat ke 10 cincin penyimpanan yang bersinar dan berkilau di tangan Pangeran Aliansi Jahat. Saat ini, dia ingin mendapatkannya. Kamu orang gila. Kamu gila. Ini, kamu dapat memiliki semuanya. Semuanya. Aku akan memberimu segalanya. Cepatlah pergi, dan jangan berdiri di sampingku. Ini adalah makhluk tertinggi dari ras kuno yang sedang kita bicarakan. Pangeran Aliansi Jahat benar-benar bingung saat ini. Tanpa ragu-ragu, dia menurunkan semua cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke Lin Fan. Sikap arogan di wajahnya sudah lama hilang. Menggantinya adalah tampilan permintaan. Dia memohon kepada pihak lain untuk tidak berdiri di sampingnya. Jika makhluk tertinggi dari ras kuno berpikir bahwa mereka bersekongkol, dia pasti akan terlibat di dalamnya. Lin Fan tidak menyangka bahwa makhluk tertinggi dari ras kuno akan menjadi begitu menakutkan di mata makhluk dari ribuan ras. Memang benar, ini sangat tidak terduga. Lin Fan mengangkat bahunya dan berjalan menuju senjata dao kelas atas itu perlahan. Sudah ada kesadaran yang melekat pada senjata dao tingkat atas itu. Oleh karena itu, ia dapat mengolahnya sendiri. Melihat bagaimana manusia itu berjalan ke arahnya, roh senjata juga ketakutan. Lin Fan tersenyum acuh tak acuh. Mengambil keuntungan dari sikap panik roh senjata, Lin Fan menyerapnya sepenuhnya ke dalam firdausnya. Meskipun Pangeran Aliansi Jahat sangat marah saat melihat pemandangan ini, dia tidak berani melakukan tindakan apapun saat dia melanjutkan countdown-nya. Dia hanya bisa berharap bahwa makhluk tertinggi dari ras kuno akan menganggapnya sebagai kentut dan membiarkannya pergi begitu saja. Namun, Pangeran Aliansi Jahat tahu bahwa peluangnya pun sangat kecil. Mengenai lari atau tidak, pikiran itu tidak pernah terlintas di benak Pangeran Aliansi Jahat. Berlari di hadapan ras makhluk paling kuno.
Bukankah dia akan mati lebih cepat dengan cara itu? Ledakan. Tepat pada saat ini, ledakan terdengar. Kekosongan mulai meletus berulang kali saat sesosok tubuh muncul di depan semua orang dalam sekejap mata. Aura mengamuk mengurung semua orang di dalamnya. Ini adalah kekuatan tertinggi di sini. Cek 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 cek. Subscribe channel, like dan komentar.